Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai perencanaan teknis jalan di atas tanah ekspansif. Pada hari ini saya tidak sendirian untuk menyampaikan materi ini, saya ditemani oleh Pak Hardiansyah Putra, Rekayasa Ahli Muda dari Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Berikutnya. Outline dari materi yang akan saya sampaikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan membahas definisi tanah ekspansif, kemudian kita akan membahas terkait karakteristik tanah ekspansif. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai sebaran tanah ekspansif. Yang keempat, kita akan lanjutkan dengan perencanaan teknis jalan di atas tanah ekspansif, dan yang terakhir adalah studi kasus. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, selalu yang akan menjadi pertanyaan pertama kita adalah definisi dari tanah ekspansif itu. Apa sih yang dimaksud dengan tanah ekspansif? Jadi tanah ekspansif pada prinsipnya adalah tanah yang kandungan lempungnya memiliki potensi kembang susut akibat perubahan kadar air. Tanah ekspansif ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi, memang merupakan salah satu jenis tanah problematik yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan, antara lain berupa retakan, pengangkatan tanah, penurunan, bahkan hingga longsoran. Oleh karena itu, memang kita perlu menentukan apakah tanah di lokasi kita ini, di mana kita membangun infrastruktur atau memelihara infrastruktur, merupakan tanah ekspansif atau bukan, gitu. Sehingga kita bisa melakukan identifikasi sejak awal, dan kita bisa menghindari kerusakan-kerusakan yang terjadi di infrastruktur kita. Berikutnya. Nah, ini adalah mekanisme terkait dengan kembang susut tanah ekspansif, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa misalkan kita mempunyai suatu permukaan tanah, ketika terjadi hujan akan ada infiltrasi air, dan apabila tanah kita adalah tanah ekspansif, infiltrasi air tersebut akan menyebabkan tanah kita mengembang, sehingga permukaannya akan naik ke atas. Kemudian apabila tidak ada infiltrasi air, tidak ada hujan, yang terjadi adalah evaporasi atau penguapan kadar air dari tanah tersebut yang akan mengakibatkan hilangnya air dan menyebabkan tanah menjadi menyusut. Itulah mekanisme kembang susut yang terjadi pada kasus-kasus tanah ekspansif. Nah, ini yang harus kita hindari nantinya, bagaimana caranya ketika kita di lokasi pekerjaan kita terdapat tanah ekspansif, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kembang susut ini bisa kita minimalisir. Kemudian nanti kita juga akan membahas terkait zona aktif. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa membaca ada keterangan terkait zona aktif. Apa sih zona aktif? Nanti akan kita jelaskan secara lebih lanjut. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh tipikal kerusakan pada jalan yang disebabkan oleh tanah ekspansif. Pada beberapa gambar yang ditampilkan ini, kita bisa melihat adanya retak memanjang dari tepi jalan, gitu ya, dari bahu hingga ke tengah perkerasan. Tipikalnya adalah bentuk retakannya memanjang, Bapak Ibu. Jadi kalau di lokasi kita, di ruas jalan kita ada retakan-retakan yang memanjang, kemudian ada indikasi-indikasi di situ tanahnya merupakan tanah ekspansif, perlu kita perhatikan dan kita tindak lanjuti. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh lain tipikal kerusakan pada tanah ekspansif. Pada gambar yang paling kiri, kita bisa melihat adanya penurunan permukaan perkerasan akibat penyusutan pada tanah. Sementara gambar yang tengah, kita melihat adanya pengangkatan pada bagian tengah akibat fenomena pengembangan yang terjadi. Jadi yang satunya adalah akibat penyusutan, yang satunya akibat pengembangannya. Kemudian gambar yang paling kanan, kita bisa melihat ketika tanah kita adalah tanah ekspansif, di situ juga ada potensi berkurangnya kuat geser tanah. Sehingga berkurangnya kuat geser ini akan mengakibatkan berkurangnya juga daya dukung tanah dan dapat mengakibatkan longsoran pada badan jalan kita. Berikutnya. Nah, ini yang tadi sudah saya sempat singgung Bapak Ibu terkait dengan zona aktif. Apa itu zona aktif? Jadi zona aktif ini adalah
kedalaman tanah ekspansif yang dipengaruhi oleh fluktuasi kadar air akibat perubahan musim. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini di gambar yang sebelah kiri, misalkan kita punya kedalaman tertentu gitu ya di lokasi kita, lalu kita lakukan pengujian kadar air, di mana kadar air itu berubah baik pada saat musim kering ataupun pada saat musim hujan. Di sini bisa dilihat sumbu X-nya adalah kadar air. Jadi ketika musim kering kadar airnya akan turun, sementara pada saat musim hujan kadar airnya akan meningkat. Nah, di mana fluktuasi ini terjadi sampai kedalaman tersebut, itulah yang kita sebut sebagai tebal zona aktif. Nah, kenapa kita harus mengetahui tebal zona aktif? Nantinya ini akan berkaitan dengan penanganan yang kita lakukan. Karena ketika kita berhadapan dengan tanah ekspansif, seperti yang tadi sudah disampaikan, tanah ekspansif ini sensitifnya terhadap perubahan kadar airnya, perubahan fluktuasi muka air gitu ya, itu yang akan mempengaruhi kembang susutnya. Oleh karena itu yang kita perlu antisipasi adalah tanah ekspansif yang berada di tebal zona aktif ini saja. Nah, selain tadi dengan melihat perubahan kadar air dari musim kemarau gitu ya ke musim penghujan, kita juga bisa memplotkannya dalam grafik yang lain. Di sini kita bisa lihat grafik yang kanan adalah grafik selisih antara kadar air natural dikurangi plastik limit, kemudian dibagi dengan indeks plastisitas. Atau bisa juga menggunakan plot berupa kadar air natural dibagi indeks plastisitas. Di sini kita bisa melihat di mana nilai tersebut sudah mulai konstan, maka disitulah batas dari tebal zona aktif kita. Sama seperti yang sebelumnya, tebal zona aktif ini tadi yang akan kita gunakan sebagai perancangan terkait penanganan yang kita lakukan. Berikutnya. Nah, mungkin kalau gambar sebelumnya agak ideal gitu Bapak Ibu ya, itu kan secara teorinya gitu. Padahal pada kenyataannya belum tentu hasil plot grafik yang kita dapatkan dari uji coba kita akan persis seperti itu. Mungkin ini sebagai gambaran saja. Contoh plot beberapa pengujian kadar air untuk variasi kedalaman. Jadi bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika memang di situ dia kadar airnya berubah-berubah gitu ya, dia belum konstan gitu. Di sini yang dia gunakan adalah chart yang kedua atau metode yang kedua, dia membagi kadar air natural dengan indeks plastisitas. Ketika rasio nilai tersebut belum konstan, maka kita bisa menyatakan bahwa itulah zona aktif kita gitu. Di sini kita bisa lihat dari kedalaman 0 sampai 4 meter, di situ kadar rasio kadar air natural terhadap indeks plastisitasnya masih berubah-berubah, sehingga kita menyatakan itu yang menjadi zona aktif kita. Nah, dari kedalaman 4 ke bawah, 4, 5, 6, bisa kita lihat sudah cenderung konstan gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sudah bisa bilang bahwa sudah tidak termasuk dalam zona aktif. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang sebelumnya gambarnya idealnya, teorinya seperti itu. Nah, ini contoh kasus realnya. Berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik tanah ekspansif Bapak Ibu. Tanah ekspansif memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis tanah pada umumnya. Secara mineral lempungnya sendiri, tanah ekspansif umumnya mengandung monorilonit atau vermiculit. Sedangkan apabila tanah tersebut mengandung ilit atau kaolinit, dia bisa juga bersifat ekspansif apabila ukuran partikelnya sangat halus. Kemudian secara kimia tanah, meningkatnya konsentrasi kation dan bertambahnya tinggi valensi kation dapat menghambat pengembangan tanah. Jadi tanah ini Bapak Ibu secara kimianya dia ada unsur-unsur kimianya di dalam tanah tersebut. Dia bisa unsurnya natrium, dia bisa unsurnya kalium dan seterusnya, dan itu akan mempengaruhi juga terhadap perilaku atau karakteristik dari tanah ekspansif tersebut. Selanjutnya dari segi plastisitas, tanah dengan indeks plastisitas dan batas cair yang tinggi mempunyai potensi untuk mengembang yang lebih besar. Nah, ini yang umumnya paling mudah kita lakukan di laboratorium, uji yang paling mudah kita lakukan dan bisa kita jadikan screening awal terkait dengan apakah lokasi kita merupakan tanah ekspansif atau bukan. Kemudian secara struktur tanah lempung yang berflokulasi cenderung bersifat ekspansif dibandingkan dengan tanah yang terdispersi.
Selanjutnya, dari segi berat isi keringnya, tanah yang mempunyai berat isi kering yang tinggi, itu menunjukkan jarak antar partikelnya yang kecil. Hal ini berarti gaya tolak yang besar dan potensi pengembangannya yang tinggi. Jadi kira-kira karakteristiknya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada slide ini kita juga bisa melihat ada beberapa tabel yang saya tampilkan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada parameter yang namanya tingkat aktivitas gitu. Nanti ini akan saya jelaskan lebih detail pada slide berikutnya. Jadi tingkat aktivitas ini akan mempengaruhi juga seberapa besar potensi pengembangan di tanah kita gitu. Tadi saya sudah sempat sampaikan yang paling utama gitu Bapak Ibu ya, yang pasti akan berpengaruh adalah kalau mineralnya itu mermorilonit. Sementara ilit dan kaolinit itu tidak terlalu ekspansif, tapi ya, dalam beberapa kasus ketika materialnya sangat halus, kemudian jumlahnya juga besar, bisa jadi muncul potensi pengembangan walaupun itu di level sedang atau tinggi gitu ya. Selanjutnya, potensi pengembangan juga bisa kita lihat dari nilai indeks plastisitas slide sebelumnya, dari indeks plastisitas ataupun indeks susutnya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau indeks plastisitasnya kurang dari 12%, itu potensi pengembangannya adalah rendah. Ketika indeks plastisitasnya 12 sampai 23% itu sedang, 23 sampai 32% itu tinggi, lebih dari 30% itu sangat tinggi. Dari nilai aktivitas juga kita bisa lihat potensi pengembangannya, ketika kurang dari 0,75 itu rendah, 0,75 sampai 1,25 itu sedang, dan seterusnya. Berikutnya. Nah, ini tingkat keaktifan yang sebelumnya sudah saya singgung Bapak Ibu. Jadi tingkat keaktifan itu adalah rasio antara indeks plastisitas terhadap fraksi lempung atau clay fraction dari tanah yang kita uji. Untuk mendapatkan clay fraction ini kita tidak bisa dari uji analisis saringan, karena analisis saringan itu ukuran yang paling kecil adalah lolos 200 atau 0,075. Itu masih campuran antara lanau dan lempung. Oleh karena itu untuk mendapatkan persen lempungnya kita harus melakukan uji hidrometer. Nah, setelah kita hitung nilai keaktifannya, kita bisa kembali ke tabel yang sebelumnya untuk menentukan berapa besarnya potensi pengembangan dari tanah kita. Secara klasifikasi keaktifan, mungkin cukup mirip dengan sebelumnya. Jadi kalau kurang dari 0,75 itu tidak aktif, tadi potensi pengembangannya rendah. 0,75 sampai 1,25 itu kita sebut normal secara keaktifannya, atau tadi kita sebut sedang gitu ya. Ketika lebih dari 1,25 itu tanahnya aktif atau sangat tinggi potensi pengembangannya. Lanjut. Nah, terkait dengan potensi pengembangan ini, Bapak Ibu banyak sekali referensi-referensi yang menerbitkan gitu ya, peneliti-peneliti menerbitkan bagaimana cara mengklasifikasikan potensi pengembangan dari tanah ekspansif. Di sini saya coba menampilkan 3 klasifikasi yang ada di dalam pedoman yang sudah diterbitkan. Di sini yang pertama adalah menurut Building Research Establishment, BRE, parameter yang digunakan adalah indeks plastisitas dan persen lempungnya. Di sini potensi pengembangannya dikategorikan sebagai sangat tinggi, tinggi, moderat, dan rendah. Kemudian ada juga menurut Holtz, Daksanamurti, dan Raman. Ini dia parameter yang digunakan adalah indeks plastisitas, shrinkage limit atau batas susut, dan liquid limit atau batas cair. Kemudian di yang kanan kita bisa melihat ini ada grafik dari Sid et al. Di sini tingkat keaktifan dan persen ukuran lempung itu yang menjadi parameter untuk menentukan tingkatnya rendah, medium, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, mungkin dari tadi kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, ada parameter yang selalu keluar berulang-ulang gitu, indeks plastisitas, kemudian kadar lempungnya atau clay fraction-nya itu yang memang seringkali dijadikan sebagai parameter untuk menentukan tingkat pengembangannya. Kenapa? Karena ya memang itu yang sangat berpengaruh gitu. Ketika kadar lempungnya semakin banyak, potensi pengembangannya tentu akan sangat tinggi gitu, karena terkait dengan kandungan mineralnya tadi yang ada di dalamnya. Sementara indeks plastisitas itu adalah indikasi lain ketika dia sangat plastis, artinya dia kemampuan menyerap airnya dia cukup tinggi, sehingga itu juga menjadi indikasi bahwa potensi pengembangannya akan menjadi tinggi. Berikutnya. Nah, kemudian ada juga terkait klasifikasi potensi pengembangan,
yang saya ambil dari SNI 6795/2018 terkait metode uji untuk menentukan tanah ekspansif. Di sini yang dijadikan sebagai parameter penentunya adalah batas cair atau liquid limit, kemudian indeks plastisitas, dan ada juga tegangan isap tanah pada kadar air alami. Nah, ini bisa diukur dengan alat tensiometer. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, bisa merujuk ke SNI terkait. Lanjut. Ini juga saya ambil dari spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018. Potensi pengembangan diklasifikasikan berdasarkan Van der Merwe. Jadi di sini ada 4 klasifikasi, low, medium, high, dan very high. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sebaran tanah ekspansif, jadi tadi kita sudah melihat bahwa pengklasifikasian potensi pengembangan itu banyak sekali gitu. Tentu mungkin nanti akan ada yang bertanya, lantas yang mana yang harus saya gunakan? Apakah menurut Seed, Holtz, apakah menurut Van der Merwe gitu ya yang harus kita gunakan. Nah, secara prinsipnya gitu Bapak Ibu ya, ketika kita memang bisa mendapatkan parameter-parameter yang diperlukan untuk menentukan potensi pengembangannya, gunakan saja untuk semuanya Bapak Ibu. Jadi kita nanti klasifikasikan berdasarkan semua pengelompokan yang bisa kita buat gitu ya. Nanti dari situ kita bisa lihat polanya gitu. Jadi jangan hanya memilih satu lalu kita langsung menyatakan bahwa itu adalah hasilnya gitu. Tidak menjadi masalah ketika kita mencoba beberapa metode dan membandingkannya. Ketika hasilnya konsisten, artinya kesimpulan kita sudah tepat. Lanjut. Ini sebaran tanah ekspansif tadi sudah disinggung juga oleh Pak Fahmi. Jadi Badan Geologi sudah menerbitkan peta sebaran batu lempung bermasalah di Indonesia. Bapak Ibu bisa melihat yang warna hijau di sini itu adalah sebaran batu lempung bermasalah. Ini yang kemungkinan akan menyebabkan permasalahan tanah ekspansif di lokasi pekerjaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu akan memulai suatu proyek gitu ya, tidak ada salahnya Bapak Ibu coba plotkan lokasi kita di peta ini, di atlas ini, sehingga kita bisa mengetahui sebagai preliminarinya apakah lokasi kita itu termasuk lokasi yang bermasalah dengan tanah ekspansif atau tidak. Atau misalnya ketika Bapak Ibu sudah punya kecurigaan, wah di lokasi saya banyak keretakan-keretakan yang memanjang di badan jalan seperti ini gitu, seperti di gambar yang di sisi kanan. Ketika Bapak Ibu mempunyai kecurigaan tersebut, sebelum melakukan uji-uji yang lebih detail gitu ya, seperti tadi yang sudah disebutkan, Bapak Ibu bisa melakukan plot dulu terhadap atlas ini, apakah memang lokasi itu termasuk lokasi yang memiliki batu lempung bermasalah gitu. Berikutnya. Nah, selain tadi Badan Geologi, Pusjatan pada tahun 2019 juga sudah melakukan survei tanah ekspansif di Indonesia, namun memang lingkupnya dibatasi di ruas-ruas jalan nasional saja. Untuk lebih detailnya, kita lanjut ke slide berikutnya untuk melihat hasilnya. Ini contohnya yang pertama adalah di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu bisa melihat di peta yang bawah ini ada peta jaringan jalan gitu Bapak Ibu ya, mungkin bisa lihat dari yang berwarna merah. Kalau dilihat lebih detail lagi, sebetulnya di sini tidak hanya warna merah, ada juga yang warna kuning dan warna hijau gitu. Nah, di legendanya bisa kita lihat bahwa yang warna merah itu dia potensinya adalah sangat tinggi dan tinggi gitu. Sementara yang kuning itu sedang dan yang hijau itu rendah. Di Jawa Barat sendiri berdasarkan klasifikasi Van der Merwe itu 82% very high gitu potensi pengembangannya, 11% high dan 7% moderat. Di mana ruas-ruas yang tinggi gitu potensi pengembangannya itu ada di Pamanukan Jangga Jatibarang Indramayu Cirebon, ada di Cirebon Majalengka, Bekasi Karawang, Karawang Cikampek, Cikampek Purwakarta, Majalengka Sumedang. Lanjut. Berikutnya ini adalah hasil survei di Provinsi Banten, Bapak Ibu. Bisa dilihat juga, sebagian ada yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Memang kembali lagi, tidak seluruh lokasi itu pasti dia bermasalah dengan tanah ekspansif gitu, tidak semua lokasi. Tentu ada lokasi-lokasi tertentu, misalnya kalau di Pulau Jawa itu dominannya ada di pantai utara Jawa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat nanti kita
tadi Jawa Barat, kemudian Banten, dan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, bisa dilihat di pantai utara itu memang sebagian besar memiliki permasalahan dengan tanah ekspansif. Kalau di Banten, ruas-ruas yang memiliki potensi pengembangan tinggi sampai sangat tinggi itu adalah ruas Cilegon Merak, Pasauran Cikesik, kemudian Cibaliung Binangen. Lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi pada saat survei dilakukan, Bapak Ibu bisa dilihat ya, sama seperti foto-foto yang sebelumnya, memang tipikalnya adalah retak memanjang pada badan jalan atau pada bahu jalan. Itu yang bisa kita jadikan indikasi awal apakah tanah di lokasi tersebut ekspansif atau tidak. Lanjut. Selanjutnya masuk di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu bisa dilihat seperti yang tadi saya sampaikan, di pantai utara itu memang dominannya pasti akan menghadapi permasalahan dengan tanah ekspansif gitu. Di Jawa Tengah banyak sekali ruas yang memiliki potensi pengembangan tinggi sampai sangat tinggi, mulai dari Semarang, Demak, Trengguli, Jati, Kudus, Grobogan, Purwodadi, Blora, Cepu, Padangan, Bojonegoro, Sragen, Klaten, sampai Pupuk, Demoleng, dan Pejagan. Lanjut. Ini Bapak Ibu dokumentasinya, kalau kita perhatikan pasti memang tipikalnya selalu sama Bapak Ibu. Tidak akan jauh dari retak memanjang di perkerasan jalan. Atau adanya bagian yang mengalami penurunan dan naik gitu ya, ada heaving di jalannya. Lanjut. Ini untuk di Yogyakarta, ruas-ruasnya nanti bisa Bapak Ibu baca kembali dari materi yang dibagikan. Lanjut. Ini adalah dokumentasinya. Lanjut. Ini untuk Jawa Timur, sama Bapak Ibu ya sudah dipetakan ruas-ruas mana saja yang memang potensi pengembangannya tinggi dan sangat tinggi. Dilanjutkan lagi. Ini adalah tipikal kerusakannya. Masih sama Bapak Ibu ya, retak memanjang, baik itu di bahu maupun di perkerasan jalannya. Lanjutkan lagi. Nah, selain di Pulau Jawa, survei yang dilakukan juga ke pulau yang lainnya, salah satunya adalah Pulau Sulawesi. Ini di Sulawesi Barat, bisa Bapak Ibu lihat, beberapa ruas itu memiliki potensial pengembangan yang tinggi gitu. Antara lain ruas Polewali Majene dan Majene Mamuju. Di peta kita bisa lihat dengan indikasi yang warna merah. Namun ada juga ruas-ruas yang memang tidak ada tanah ekspansifnya gitu. Di sini diindikasikan dengan warna hijau dan kuning gitu. Lanjut. Ini untuk Sulawesi Selatan. Lanjut. Ini adalah dokumentasinya. Tidak akan jauh berbeda, Bapak Ibu pasti akan seperti itu juga gitu. Lanjut saja. Nah, ini dokumentasi lain Bapak Ibu ya. Ini ada di ruas Belopa Palopo, Palopo Masamba, Tarenggi Malili, Pinrang Paku, Rapang Pinrang, Enrekang BKE, dan seterusnya. Lanjut. Ini adalah untuk Sulawesi Tenggara. Sudah dipetakan juga. Lanjut. Ini untuk Sulawesi Tengah. Lanjut. Ini adalah tipikal kerusakan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Jadi tidak hanya retakan, pada beberapa lokasi juga ada yang sudah mengalami longsoran. Lanjut. Ini untuk Sulawesi Utara, ada di ruas Manado Amurang Lolak, Sangkuk Baroko, Kota Mubago Manado. Selanjutnya ini Gorontalo. Lanjut. Nah, ini adalah dokumentasinya Bapak Ibu. Masih sama, pasti sama. Retak memanjang pada perkerasan jalan itu memang akan menjadi indikasi yang utama bagi kita untuk melihat apakah ada kemungkinan permasalahan tanah ekspansif atau tidak di lokasi kita. Lanjut. Oke, kita masuk ke
segmen berikutnya yaitu adalah perencanaan teknis jalan di atas tanah ekspansif Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke segmen yang keempat ini, ketika Bapak Ibu tadi melihat gitu ya, ada peta sebaran, kemudian tadi ada juga hasil penelitian dari Pusjatan, jangan juga Bapak Ibu langsung memutuskan gitu ya, hanya melihat, wah ini ternyata ruas jalan saya ada di sana, berdasarkan hasil penelitian Pusjatan, itu warnanya merah gitu, sehingga jangan-jangan di tempat saya potensi ekspansifnya, potensi pengembangannya tinggi gitu ya. Ya Bapak Ibu harus lihat lagi di ruas jalan yang Bapak Ibu kelola, apakah ada indikasi-indikasinya gitu ya, tadi seperti retak memanjang di perkerasan jalan gitu. Apabila ada, bisa Bapak Ibu tindak lanjuti dengan melakukan pengujian, seperti yang tadi sudah dilakukan, baik itu pengujian indeks, atau mungkin yang tadi Pak Fahmi sempat singgung di awal, ada juga uji mineralogi yang bisa dilakukan. Antara lain X-ray diffraction atau X-ray fluorescence. Memang sayangnya untuk uji mineralogi ini tidak semua laboratorium bisa melakukan. Hanya laboratorium-laboratorium tertentu atau di universitas yang memang mempunyai peralatannya yang bisa melakukan pengujian tersebut. Hasilnya nanti dari uji mineralogi tersebut kita bisa mengetahui senyawa apa yang ada di tanah kita, unsur kimianya apa, sehingga kita bisa menentukan kira-kira potensi ekspansifnya seperti apa gitu. Tapi kalau memang misalnya di lokasi Bapak Ibu tidak ada nih laboratorium yang bisa menguji mineralogi seperti tadi, ya tidak perlu dipaksakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba menggunakan parameter-parameter yang tadi saya sampaikan di awal, apakah tanah di lokasi Bapak Ibu termasuk tanah ekspansif atau tidak, sebagai gambaran awalnya. Lanjut. Jadi untuk perencanaan teknis terkait dengan tanah ekspansif ini, Bapak Ibu, sudah ada 2 pedoman yang diterbitkan. Yang pertama adalah pedoman penanganan tanah ekspansif untuk konstruksi jalan. Kemudian ada lagi pedoman penanganan tanah ekspansif dengan geomembran sebagai penghalang kelembapan vertikal. Nah, untuk mendukung pedoman ini sudah ada juga spesifikasi khusus interim terkait dengan geomembran. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload dokumen-dokumen ini dari website Bina Marga. Saya rasa sudah tersedia di sana. Bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Berikutnya. Nah, jadi teknik untuk penanganan tanah ekspansif ini sangat beragam Bapak Ibu. Bisa mulai dari penggantian material, kemudian pembebanan, penataan tata salirnya, kemudian stabilisasi menggunakan semen atau kapur, kemudian menggunakan membran geosintetik, baik itu membran horizontal, vertikal, atau membran aspal. Lanjut. Nah, kita sedikit bahas satu persatu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk material replacement atau penggantian material, ini memang seperti yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan di lapangan gitu. Jadi kita mereplace, mengganti tanah ekspansif yang ada di lokasi kita sampai kedalaman tertentu. Mungkin tadi kalau kita ketahui zona aktifnya ya sampai kedalaman zona aktifnya, untuk kita ganti dengan material yang lebih baik sehingga kita bisa cegah kembang susut di masa yang akan datang. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah manajemen air, Bapak Ibu ya. Jadi di awal sudah disampaikan bahwa yang menyebabkan tanah ekspansif itu menjadi bermasalah ketika ada fluktuasi air. Ketika kadar airnya itu relatif sama, dia tidak mengering gitu ya, atau dia tidak bertambah, maka tanah ekspansif tersebut juga tidak akan mengalami kembang susut gitu. Karena yang memicu tanah ekspansif itu mengalami penyusutan adalah berkurangnya kadar air. Sementara yang memicu terjadinya pengembangan adalah bertambahnya kadar air. Sehingga memang ketika kita bisa mengendalikan airnya, maka kita juga akan bisa mengendalikan kembang susut dari tanah ekspansif itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan manajemen air? Yang pertama bisa dengan menggunakan drainase subdrain gitu Bapak Ibu ya, untuk mencegah adanya aliran air di bawah permukaan tanah yang masuk ke tanah ekspansif di bawah badan jalan kita. Kemudian kita juga bisa dengan membuat drainase permukaan yang diperkeras sehingga tidak ada infiltrasi air dari permukaan tanah.
Bahu jalan juga bisa kita tutup gitu ya, kita isolasi sehingga air dari yang turun air hujan gitu ya, air permukaan itu akan masuknya ke saluran, tidak menginfiltrasi ke tanah di bawahnya. Lanjut. Yang berikutnya adalah stabilisasi. Nah, jadi stabilisasi ini ada dua yang bisa digunakan. Yang pertama adalah stabilisasi dengan menggunakan kapur. Yang berikutnya adalah stabilisasi dengan menggunakan semen. Perbedaan prinsipnya adalah ketika kita menggunakan stabilisasi dengan menggunakan kapur, tadi mungkin di awal kita sempat menyinggung terkait dengan kimia tanahnya, Bapak Ibu ya. Jadi kapur itu mengandung kalsium atau Ca gitu. Nah, ketika dia mempunyai nilai valensi yang lebih tinggi, dia akan menggantikan ion-ion yang mempunyai valensi yang lebih rendah, misalnya natrium, kalium, dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi pertukaran ion ini, itu akan menimbulkan reaksi yang mana terjadinya perubahan senyawa kimia di dalam tanah sehingga mengurangi potensi kembang susut di dalam tanah itu. Nah, pencampuran atau stabilisasi dengan kapur ini biasanya range-nya itu 2-10% dari berat kering clay atau lempung yang ada di lokasi tersebut. Jadi nanti pencampurannya bisa menggunakan kapur yang sudah dilarutkan, atau misalnya kalau menggunakan bubuk kapur itu perlu disiram dengan air untuk memastikan tercampur dengan baik. Nah, selanjutnya kalau untuk stabilisasi dengan semen, di sini kita mencampurkan semen, di mana semen yang dicampurkan umumnya berkisar antara 4-6% dari berat lempungnya. Nah, kalau semen ini, dia akan membuat tanahnya menjadi lebih keras, sehingga nanti kembang susutnya akan bisa diminimalisir. Jadi sama-sama stabilisasi, cuman memang secara prinsipnya berbeda. Yang satunya adalah dengan memaksakan terjadinya pertukaran ion gitu Bapak ya dengan kapur, sementara kalau semen kita stabilisasi dengan semen itu tujuannya untuk memperkeras gitu ya, supaya dia bergumpal-gumpal dan potensi untuk kembang susutnya berkurang. Lanjut. Nah, berikutnya adalah membran. Jadi, kembali lagi Bapak Ibu ke permasalahan awalnya. Tanah ekspansif itu akan bermasalah dan mengembang serta menyusut ketika terjadi perubahan kadar air. Membran di sini dipasang untuk mencegah terjadinya perubahan kadar air di tanah dasar kita. Jadi bisa berbagai macam peletakannya Bapak Ibu ya. Ini misalnya yang paling kiri, membrannya itu diletakkan di bahu untuk mencegah adanya infiltrasi air yang masuk dari bahu jalan kita. Kemudian yang di tengah ini kita menggunakannya sebagai vertical barrier atau seperti dinding gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita seolah-olah membuat suatu penghalang gitu ya dari geosintetik, dari geomembran yang nantinya akan mencegah air dari kiri ataupun dari kanan itu masuk ke bagian yang tengah nih Bapak Ibu. Kita menjaga supaya bagian tengah ini dia terisolasi. Sehingga dengan dia terisolasi, kadar airnya tidak berubah, maka kembang susutnya juga bisa kita minimalisir. Kemudian yang paling kanan, ini kita bisa lihat kalau di sini tanahnya betul-betul kita bungkus dengan membran gitu ya. Ketika dia terbungkus, otomatis dia betul-betul terisolasi sehingga tidak akan terpengaruh oleh perubahan kadar air di sekitarnya. Berikutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, membran ini tidak harus selalu menggunakan geosintetik gitu ya, atau menggunakan geomembran. Intinya kita berusaha untuk membuat lapisan tanah dasar kita yang merupakan tanah ekspansif ini kedap. Bagaimana cara membuatnya kedap? Bisa juga dengan menggunakan membran aspal. Jadi di sini kita bisa kasih aspal supaya dia menjadi kedap terhadap air. Dengan dia menjadi kedap, maka ketika ada air gitu ya, air permukaan, airnya tidak akan masuk ke tanah dasar kita, tapi akan dialirkan melalui saluran samping. Ini contohnya yang di Zoom Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa dilihat di keterangannya lapisan tanah dasarnya ekspansif, tapi di sini kita kasih membran aspal dari tepi perkerasan hingga ke saluran.
Sehingga ketika ada air yang mengalir di saluran itu tidak akan masuk atau tidak akan menginfiltrasi ke tanah dasar kita. Lanjut. Ini saya ambil dari pedoman gambar standar pekerjaan jalan dan jembatan, Bapak Ibu. Gambar skematisnya ya. Jadi ini untuk yang membran vertikal. Jadi di sini kita pasang membrannya tadi ya Bapak Ibu ya. Kita pasang secara vertikal. Nah, dalam kondisi tertentu, di sini ada keterangannya, kita juga bisa, kalau kita pasangnya di kiri dan di kanan, pada kondisi tertentu bisa kita sambungkan untuk juga membantu meningkatkan nilai CBR tanah dasarnya. Namun apabila tidak ada keperluan untuk itu, misalnya CBR-nya sudah masuk, tapi memang kita harus memasangnya di kiri dan di kanan, ya cukup dipasang terpisah saja Bapak Ibu. Kiri kanannya terpisah. Nah, kemudian bisa Bapak Ibu lihat juga di sini di atas bahunya diperkeras nih Bapak Ibu. Jadi dengan bahunya diperkeras kita juga mencegah terjadinya infiltrasi gitu ya dari bahu jalan kita. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah geomembran yang dipasang Bapak Ibu itu ada ketentuannya di mana geomembran itu harus diapit. Jadi dia diapit oleh 2 geotekstil yang lainnya. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya untuk lebih detail. Nah, jadi persyaratan materialnya, geomember yang digunakan itu komposit Bapak Ibu. Jadi dia bahan yang polietilen itu ada di antara 2 lembar woven atau yang non-woven, bahannya boleh polipropilen atau polyester. Jadi dia dibuat komposit seperti ini. Ketentuan yang lainnya, tentu dia harus tahan terhadap bahan kimia dan hidrokarbon, tahan juga terhadap lumut, akar, sinar ultraviolet, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini lebih detailnya lagi, Bapak Ibu, dari gambar skematik tadi. Jadi pada saat pemasangannya, ini gambarnya ada 2, yang sebelah kiri adalah untuk perkerasan baru, sementara yang di kanan adalah untuk perkerasan lapis ulang. Pada saat kita akan memasang, bagian yang masuk di bawah perkerasan kita itu adalah minimal 60 cm atau 600 mm. Kalau kita melakukan lapis ulang, maka itu diletakkan di atas lapis perkerasan existing, sebelum nanti akan dilakukan overlay. Nah, kemudian kedalamannya Bapak Ibu, seberapa dalam kita harus memasang penghalang vertikal ini, kita harus memasangnya minimal setengah sampai 3/4 dari zona aktifnya. Jadi kenapa tadi di awal saya membahas terkait zona aktif, karena ini terkait dengan penanganannya Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengetahui zona aktifnya, ya kita juga nanti bingung gitu, seberapa dalam saya harus memasang membran ini. Tapi misalnya kita ketahui bahwa zona aktifnya kedalamannya 4 meter gitu, maka minimal penghalang vertikal ini kita pasang hingga kedalaman 2 meter gitu ya, setengahnya, kalau tadi zona aktifnya 4 meter, atau sampai kedalaman 3 meter, sampai 3/4-nya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah tadi yang saya sampaikan, dengan adanya penghalang vertikal ini, misalnya ada aliran air gitu ya, ada seepage dari kiri ke kanan, dia tidak akan masuk ke tanah dasar kita, tapi dia akan dipaksa mengalir melalui bawah, sehingga tanah dasar kita kadar airnya akan relatif konstan dan terjaga. Dengan kadar air yang konstan tadi, seperti yang saya sampaikan, tidak ada perubahan kadar air, maka tidak akan terjadi kembang susut pada tanah dasar kita. Lanjut. Nah, berikutnya bagaimana tata cara pengerjaannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita buat dulu parit Bapak Ibu. Kita bikin parit, kita gali minimal 150 mm gitu ya, atau yang memudahkan kita pada saat pengerjaannya. Bisa jadi kalau misalnya kita ada mini ekskavator gitu ya Bapak Ibu, bisa selebar bucketnya gitu ya. Jadi selebar bucket itu gali. Yang penting kita bisa meletakkan membran ini hingga kedalaman yang kita inginkan, yaitu setengah sampai 3/4 dari zona aktif. Nah, kemudian apa material pengisi dari parit yang tadi kita buat? Nah, yang disarankan parit ini nantinya kita isi dengan semen treated slurry gitu Bapak Ibu ya, atau campuran semen dan pasir gitu. Kemudian nanti 30 cm yang di atas baru kita isi dengan material galian yang dipadatkan. Namun apabila di lokasi Bapak Ibu cukup jauh gitu ya, remote area, sehingga untuk penyediaannya tidak mudah, ini bisa juga diganti dengan material galian yang dipadatkan secara keseluruhan gitu ya.
Cuman yang menjadi catatan di sini adalah untuk material pengisi ini hindari material yang poros Bapak Ibu. Misalnya pasir gitu ya. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan malah akan menjadi kubangan air gitu. Padahal kita tujuannya mencegah supaya air masuk ke tanah dasar di bawah perkerasan kita gitu. Jadi kita betul-betul bikin penghalang vertikal. Sudah ada geomembrannya ditambah lagi dengan campuran semen tadi gitu. Itu akan membuat dia lebih kedap air lagi. Atau misalnya tidak ada, bisa juga dengan tanah yang dipadatkan sehingga nanti dia tidak infiltrasinya tidak terlalu besar Bapak Ibu ya, karena tanahnya sudah dipadatkan. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, selain tadi untuk kondisi di mana mungkin permukaannya relatif datar gitu Bapak Ibu ya. Ini saya coba ambil juga dari pedoman gambar standar pekerjaan jalan dan jembatan, apabila ternyata kasus kita hingga menyebabkan longsoran pada lereng bawah jalan. Jadi jalan kita ada di lereng, kemudian di situ terjadi longsoran gitu ya, atau terindikasi ada longsoran, bagaimana penanganan sementara yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya coba sadur dari pedoman ini. Di sini bisa dilihat apabila di lokasi kita itu adalah terindikasi tanah ekspansif atau serpih gitu Bapak Ibu ya. Alternatifnya ada dua. Yang pertama di sini kita ganti gitu. Kita ganti materialnya dengan tanah yang non ekspansif di bawah badan jalan kita. Kemudian kita buat juga subdrain untuk menangkap aliran air dari sebelah kiri. Jadi aliran air dari sebelah kiri ini tidak akan mengganggu kadar air tanah dasar dari perkerasan kita. Ditangkap oleh subdrain dan dialirkan hingga ke outlet. Nah, atau yang di kanan, ini mirip seperti yang sebelumnya, kita bikin penghalang vertikal dengan geomembran, tapi sama dikombinasikan juga dengan subdrain untuk menangkap air dari lereng atasnya, Bapak Ibu. Nanti di studi kasus, saya akan coba sampaikan contoh kasus terkait hal ini. Berikutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ketentuan di manual desain perkerasan jalan? Ini saya coba ambil dari MDP bagian 1 untuk struktur perkerasan baru. Di MDP diatur bahwa tanah ekspansif itu didefinisikan sebagai tanah dengan potensi mengembang lebih dari 5%. Diukur dengan pengujian CBR rendaman berdasarkan SNI sesuai yang tercantum Bapak Ibu ya. Nah, persyaratannya yang ditentukan adalah tebal minimum timbunan pilihan itu harus mengikuti bagian desain 2. Nanti saya tampilkan setelah ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang ingin saya highlight sebetulnya. Variasi kadar air tanah dasar harus sekecil mungkin. Alternatif pengendaliannya antara lain dengan menutup bahu jalan, kemudian kita membuat saluran samping yang diperkeras, kita kemudian membuat pencegah aliran air, membuat penghalang vertikal tadi Bapak Ibu ya. Atau mungkin yang terakhir nih poinnya, kita bisa juga memasang subdrain untuk mengurangi variasi kadar air. Jadi kita mencegah infiltrasi air ke tanah dasar di bawah perkerasan kita. Jadi sebetulnya apa yang tadi disampaikan di dalam pedoman-pedoman itu juga sudah sejalan dengan apa yang ada di dalam manual desain perkerasan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya gitu ya. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung di bagian desain 2, ini Bapak Ibu bisa lihat untuk tanah ekspansif yang memiliki potensi pengembangan lebih dari 5%, tebal minimum perbaikan tanah dasarnya ditentukan berdasarkan dengan lalu lintas yang akan melewati jalan tersebut. Kalau di atas 4 juta SA gitu Bapak Ibu ya, itu bisa sampai 60 cm gitu yang diperbaikinya, atau 600 mm. Itu yang harus diperbaiki dengan metode-metode perbaikan yang tadi sudah disampaikan. Lanjut. Berikutnya di MDP bagian 2 terkait dengan rehabilitasi perkerasan sama Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita pada saat kita mau melakukan rehab di jalan kita gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan kalau ternyata kita tahu lokasi kita berada di area yang merupakan tanah ekspansif. Yang pertama, kita buat bahu jalannya ditutup gitu. Kita seal bisa dengan beton gitu atau tadi menggunakan geomembran gitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus menyediakan drainasi permukaan dan drainasi bawah permukaan. Kemudian bisa juga mempertimbangkan penggunaan geotekstil, geogrid, dan bronjong. Jadi sebetulnya semuanya sejalan Bapak Ibu. Pedoman yang ada, kemudian
kriteria-kriteria desain juga sudah seiring sejalan. Jadi Bapak Ibu tinggal adopsi, gunakan di dalam perencanaan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, mungkin di sini saya ingin sedikit menyampaikan juga untuk tata cara perancangan struktur perkerasan jalan di atas tanah ekspansif. Nanti Bapak Ibu bisa lihat secara lebih detail di pedoman penanganan tanah ekspansif untuk konstruksi jalan yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kodenya PDT 10/2005B. Ini bisa diunduh di websitenya Bina Marga di bagian NSPK. Nah, nanti di dalam sana detail Bapak Ibu bagaimana kita menghitung untuk perkerasan lentur maupun untuk perkerasan kaku, tata caranya ada di dalam pedoman itu. Berikutnya. Nah, hal lain yang juga ingin saya bahas Bapak Ibu dalam kesempatan ini adalah parameter mengenai potensi kembang vertikal atau yang disingkat dengan PKV. Jadi PKV ini adalah potensi tanah untuk mengembang dalam arah vertikal pada kondisi kepadatan, kelembapan, dan pembebanan tertentu ketika terkena air tanah atau permukaan yang akan meningkatkan elevasi permukaan atasnya dan semua yang berada di atasnya. Jadi Bapak Ibu, ketika di lapangan di lapangan atau di lokasi kita itu ada tanah ekspansif, kemudian dia terpengaruh oleh muka air di sekitarnya Bapak Ibu, kita juga bisa menghitung potensi kembang vertikalnya. Apa tujuannya kita menghitung potensi kembang vertikal ini? Ya jangan-jangan Bapak Ibu, sebetulnya kan ketika tanah itu mengalami pengembangan gitu Bapak Ibu ya, dia berapa sih besar pengembangan yang terjadi? Kadang kita kan akan bertanya-tanya seperti itu. Nah, di dalam SNI, metode uji untuk menentukan tanah ekspansif, di situ ada panduan, ada tata cara bagaimana cara kita menghitung berapa besar pengembangan yang akan terjadi. Nah, besar pengembangan ini tidak hanya besar pengembangan yang diakibatkan oleh satu lapisan tanah. Kalau di sana ada beberapa lapisan tanah gitu ya yang berselang, bisa jadi semuanya akan berkontribusi ketika ada perubahan fluktuasi muka air tanah tadi. Nah, kemudian nanti PKV ini perlu juga mempertimbangkan terkait dengan beban struktur kita, beban perkerasan kita. Karena ketika ada beban di atasnya, otomatis potensi pengembangannya akan tertahan, Bapak Ibu. Jadi, meskipun tanah di bawah kita adalah tanah ekspansif, kalau memang misalnya struktur di atasnya itu sudah mampu menahan misalnya potensi pengembangannya tidak terlalu besar, ya bisa jadi nanti potensi kembang vertikalnya kecil gitu Bapak Ibu, hanya dalam order milimeter. Cuma memang saya belum menemukan berapa sih sebetulnya batasan terkait potensi kembang vertikal yang bisa diterima gitu. Artinya ketika potensi kembang vertikalnya sekian milimeter, maka bisa kita abaikan. Itu saya belum menemukan referensinya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah membaca, nanti bisa kita sharing dan bahas di sesi diskusi. Berikutnya. Nah, kita masuk ke studi kasus Bapak Ibu. Lanjut. Studi kasus yang pertama yang ingin saya bahas adalah contoh kasus di Ngawi Caruban. Saya sebetulnya tidak terlibat dalam pekerjaan ini, Bapak Ibu. Saya baru bergabung di Kementerian PU tahun 2018. Ini tahun 2006, saya kayaknya masih SMP nih, Bapak Ibu. Jadi belum terlibat gitu ya. Saya coba menceritakan aja dari referensi-referensi yang coba saya kumpulkan. Jadi pada kasus Ngawi Caruban ini, kondisi eksisnya terjadi retak memanjang pada jalan dan jalannya bergelombang. Berdasarkan hasil penyelidikan tanah, kandungan mineral monomorilonit, nah ini Bapak Ibu, kalau dia bisa mengeluarkan kandungan monomorilonitnya, artinya ini sudah dilakukan uji mineralogi. Jadi berdasarkan hasil uji mineralogi, kandungan mineral monomorilonitnya antara 24 sampai 33%. Mineral halositnya 46 sampai 49%. Kemudian, nah ini parameter yang tadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan uji lab di laboratorium manapun gitu ya, saya rasa ini standar gitu ya. Rentang nilai indeks plastisitasnya 34 sampai 22%. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan 82% rasanya itu indeks plastisitasnya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tanah di lokasi ini, tanah dasar di lokasi ini memang memiliki potensi pengembangan yang tinggi. Nah, kemudian dilakukan juga pengujian laboratorium untuk melakukan untuk menentukan kedalaman zona aktifnya. Jadi dari hasil penyelidikan yang dilakukan, sampel yang diambil itu sampai kedalaman 5 meter,
dari hasil variasi kadar air yang terjadi, kadar air natural yang diperoleh, dibagi dengan nilai PI-nya, disimpulkan bahwa zona aktifnya itu sampai kedalaman 4 meter. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat di gambar desainnya yang di tengah ini, Bapak Ibu ya. Dalam studi kasus Ngawi Caruban ini, dalam penelitian di lokasi ini, terdapat beberapa segmen Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu karena memang uji coba, jadi banyak variasi yang dilakukan. Cuman yang saya akan bahas adalah segmen KM 153600 sampai 154200. Pada lokasi ini, metode yang digunakan adalah pemasangan penghalang vertikal dengan menggunakan geomembran, dan karena tadi zona aktifnya itu 4 meter, dan berdasarkan pedoman minimal itu setengahnya, jadi di sini geomembrannya dipasang sedalam 2 meter di bawah perkerasan. Jadi 2 meter itu bukan dari permukaan Bapak Ibu ya. Jadi 2 meter itu dari perkerasan yang ada di sana gitu. Nah, di lokasi ini panjang penanganan yang dilakukan adalah 900 meter. Ini gambar yang paling kanan atas, paling kanan di baris atas, ini adalah proses pengerjaannya, ini sedang dituangkan selarinya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tahun 2009 terjadi retak memanjang lagi. Nah, ini diduga terjadi akibat refleksi dari retak sebelumnya yang ada di bawahnya. Oleh karena itu kemudian dilakukan pemasangan geogrid. Nah, setelah dilakukan pemasangan geogrid, dilapis lagi dengan aspal, pada tahun 2010 dicek, dipantau, dimonitoring, ini jalannya masih dalam kondisi bagus. Artinya penanganan yang dilakukan bisa disimpulkan efektif, dan retak yang terjadi berikutnya itu bisa diatasi dengan pemasangan geogrid untuk mencegah refleksi ke permukaan lagi terjadi. Berikutnya, ini adalah studi kasus yang kedua yang ingin saya bahas, yaitu penerapan terbatas penerapan mortar busa di tanah clay shell. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan pada masa pusjatan dan rasanya masih berlanjut hingga beralih gitu ya menjadi Direktorat Bina Teknik, menjadi yang tadinya Balai Litbang Geoteknik Jalan menjadi Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Nah, di sini kasus yang terjadi adalah di lokasi ini memang terindikasi sebagai lokasi yang memiliki permasalahan dengan tanah ekspansif. Bapak Ibu bisa melihat perkerasannya, di sini terbentuk crown di perkerasan, ada mahkotanya Bapak Ibu ya, karena posisinya ini adalah di lereng Bapak Ibu. Jadi di sisi kanan ini adalah jurang, di sisi kirinya ini adalah tebing ke atas. Jadi karena ada fluktuasi muka air, terjadi permasalahan di lereng ini dan mengakibatkan terjadi pergerakan di lereng. Karena lerengnya ini bergerak, jalannya terus-terusan amblas Bapak Ibu. Jadi terus di overlap, di leveling lagi gitu Bapak Ibu ya, di leveling terus-terusan, dan terlihat dari gambarnya gitu bahwa di sini warna aspalnya berbeda karena yang di atas mahkotanya memang lebih baru gitu daripada yang di sisi luarnya. Nah, kemudian bagaimana sih kondisi di lapangan? Nah, ini saya coba tampilkan di gambar yang kanan Bapak Ibu. Jadi di gambar kanan atas Bapak Ibu bisa melihat kondisi drainasenya. Jadi drainasenya ini sebetulnya sudah diperkeras dulunya, tapi memang karena di bagian atas itu ada desakan ke bawah, dinding drainase yang menempel ke lereng atas ini sebagian rusak Bapak Ibu. Dan yang di bagian bawahnya juga sudah mengalami kerusakan. Nah, di gambar kanan yang bawah Bapak Ibu bisa melihat itu materialnya, dia bentuknya menyerpih, dan kalau misalnya dilakukan pengujian ternyata memang terindikasi itu tanah ekspansif Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini adalah foto drone-nya. Jadi yang tadi saya bilang di sini ada bukit Bapak Ibu, ini lereng atas, kemudian ini adalah jalan yang amblas terus-terusan karena bermasalah dengan tanah ekspansif di lokasi tersebut. Kemudian di sini ada lereng bawahnya. Lanjut. Nah, bagaimana konsep penanganan yang diusulkan di awalnya? Jadi, konsep penanganan yang diusulkan di lokasi ini adalah pertama, membuat subdrain dan memperbaiki drainase yang ada di lereng atas ini, Bapak Ibu.
Jadi di lereng yang sisi atas, di kaki lereng sisi atas itu dibuat subdrain serta drainasenya diperbaiki. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendalikan air dari permukaan serta mengendalikan aliran air yang ada di bawah permukaan. Harapannya ketika aliran air itu diminimalisir, maka jalan ini tidak akan mengalami amblasan lagi atau lerengnya tidak sudah berhenti bergerak. Nah, kemudian sebagai tambahan gambaran informasi Bapak Ibu, di lereng atas ini itu ada sumur warga. Nah, di sumur warga itu ketika memang musim penghujan, airnya itu sangat tinggi. Jadi tidak perlu menggunakan ember dan tali untuk mengambil airnya, tapi bisa langsung menggunakan gayung Bapak Ibu, saking muka air tanahnya tinggi gitu ya. Nah, sementara kalau pada saat musim kering, airnya masih ada di sana, tapi memang dia lebih turun. Tidak setinggi pada saat musim hujan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu dokumentasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini dipasang geomembran, kemudian di bawahnya dipasang pipa perforated untuk nanti mengalirkan air untuk menangkap air yang mengalir dari lereng atas. Ini lereng atasnya di sisi kanan Bapak Ibu. Jadi airnya mengalir dari kanan, kemudian ditangkap oleh subdrain kita, dialirkan ke outletnya. Kemudian berbatasan dengan badan jalan ini dipasang geomembran untuk mencegah infiltrasinya. Kemudian di bagian atasnya kita perbaiki salurannya. Di sini dalam kegiatan ini yang digunakan adalah saluran dengan baja bergelombang. Nah, kenapa pertimbangannya menggunakan baja bergelombang? Karena tadi Bapak Ibu lihat di awal ketika menggunakan beton Bapak Ibu yang kaku gitu ya, ketika desakan dari atas ini cukup besar, betonnya pecah Bapak Ibu. Sehingga ketika betonnya pecah, maka fungsi drainase kita yang memang kita harapkan untuk mengalirkan air malah tidak terjadi gitu. Ketika pecah, malah di situ nanti menjadi fasilitas air untuk menginfiltrasi ke bawah. Oleh karena itu dipilih drainase dengan pipa baja bergelombang agar lebih fleksibel. Jadi ketika ada desakan, mungkin akan terjadi deformasi, tapi itu tidak sampai merusak dan tetap bisa berfungsi. Lanjut. Nah, ini adalah stratigrafi di lokasi tersebut, Bapak Ibu. Jadi, pemasangan drainase itu dilakukan pada tahun 2019. Di tahun 2020 dilakukan monitoring, ternyata lerengnya masih bergerak. Jadi, oleh karena itu, diputuskan untuk melakukan penanganan lanjutan dengan menggunakan struktur bore pile dan DPT untuk menahan lereng ini. Jadi memang yang awalnya harapannya dengan subdrain tadi bisa mengurangi, faktanya di lapangan memang pergerakannya berkurang, tapi ternyata masih ada Bapak Ibu. Oleh karena itu untuk menyelamatkan badan jalannya, akhirnya diputuskan untuk melakukan pendekatan struktural, pendekatan mekanis dengan memasang bore pile dan DPT. Nah, kemudian sebagai tambahan upaya untuk meminimalisir gerakan pada lereng ini, sebagian tanah timbunan yang ada di bahu itu diganti dengan mortar busa agar bebannya menjadi lebih ringan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu dokumentasi pada saat pembuatan bore pile dan DPT di tahun 2020. Jadi tadi kalau untuk salurannya di tahun 2019, sementara untuk bore pile dan DPT-nya itu di tahun 2020. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di gambar yang kiri ini adalah outlet dari subdrainnya Bapak Ibu. Jadi ketika air di atas itu mengalir, ternyata di bawah juga mengalir, dan kalau dilihat dari gambar ini cukup deras gitu Bapak Ibu alirannya. Karena memang ketika terjadi hujan, maka ada juga aliran dari permukaan bawah tanah yang akan melewati bawah dari perkerasan kita gitu, akan melewati tanah dasar di bawah perkerasan jalan kita. Nah, tapi karena kita sudah memasang subdrain, aliran air tadi terpotong dan ditangkap oleh subdrain lalu dialirkan ke outlet. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, pendekatan mekanis yang dilakukan adalah pemasangan bore pile, kemudian DPT, lalu di bagian belakangnya nanti akan diisi dengan mortar busa untuk mengurangi beban dari lereng tersebut. Jadi ini penanganannya sudah gabungan Bapak Ibu ya, jadi tidak hanya penanganan supaya tanah ekspansifnya tidak kembang susu, tapi juga dilakukan pendekatan mekanis. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu
foto pada bulan Mei tahun 2022. Ini adalah bagian atas mortar busa yang sudah dilapisi lagi gitu Bapak Ibu ya dengan beton. Kemudian ini adalah perkerasan jalannya, bisa Bapak Ibu lihat masih dalam kondisi baik sampai saat ini. Mudah-mudahan saat ini pun masih dalam kondisi yang baik. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini. Nanti apabila Bapak Ibu ada masukan-masukan atau ada insight-insight lain yang ingin kita diskusikan, bisa disampaikan di sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dea selaku moderator. Terima kasih Pak Arief atas paparannya yang sangat detail ya Pak, dan benar-benar memperjelas apa yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Fahmi. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kalau bisa saya simpulkan beberapa poin dari paparan Pak Arief tadi. Yang pertama adalah identifikasi awal tanah ekspansif. Kita harus kenali betul cara menentukan zona aktifnya. Berapa tebal zona aktifnya itu nanti akan menentukan jenis penanganan tanah yang kita pilih. Kemudian untuk tahu secara visual apa itu tanah ekspansif, kita bisa lihat secara visual dari retak memanjang yang terjadi, dari adanya heaving maupun adanya penurunan pada badan jalan. Nah, ini berarti harus kita perhatikan dan tentunya harus kita tindak lanjuti. Selanjutnya, tadi Pak Arief juga sempat menyampaikan mengenai tingkat keaktifan dan tingkat pengembangan tanah yang juga perlu kita perhatikan, dan sudah dijelaskan juga beberapa grafik korelasi yang bisa dijadikan referensi bagi Bapak Ibu ke depannya. Kemudian BGTS juga pada tahun 2019 sudah melakukan survei untuk memetakan sebaran tanah ekspansif. Ini juga bisa dijadikan acuan bagi Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak Arief juga menyampaikan pentingnya untuk memahami fluktuasi perubahan kadar air pada musim kering dan musim hujan, karena jika airnya bisa kita kendalikan, maka kita juga akan bisa mengatasi permasalahan kembang susut di tanah ekspansif. Selanjutnya, ada satu hal menarik yang Pak Arief sampaikan mengenai cara menentukan potensi kembang vertikal atau vertical potential rise di tanah ekspansif. Nah, mungkin ini jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, kita bisa berdiskusi pada kesempatan selanjutnya. Dan terakhir, Pak Arief juga sudah menyampaikan beberapa teknologi untuk penanganan tanah ekspansif, diantaranya penggantian material, manajemen air, penggunaan membran, dan bahan stabilisasi. Nah, di situ juga sudah disampaikan beberapa pedoman yang bisa Bapak Ibu acu jika ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara merencanakan dan melaksanakan penanganan di atas tanah ekspansif seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Saya undang kembali ketiga narasumber kita, Pak Fahmi, Pak Arief, dan Pak Hardiansyah. Mohon bergabung, Pak. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sudah dirangkum oleh host. Pak Hardiansyah, apakah sudah hadir? Ada, Bu. Siap. Yang pertanyaan pertama, ini mungkin ditujukan ke Pak Fahmi dari Pak Ali Zakaria. Izin bertanya kembali Pak Fahmi. Untuk penggunaan mortar busa, batasan panjang jalan atau struktur menggunakan mortar busa sampai di mana ya Pak? Apakah juga diperlukan dilatansi antar struktur mortar busa? Boleh ditanggapi dulu pertanyaan pertama Pak Fahmi? Baik, terkait dengan penggunaan mortar busa, batasan panjang sebetulnya tidak ada sebetulnya Pak. Jadi contoh kasus kita yang waktu itu di salah satu ruas di Sumatera kalau saya tidak salah itu memang dibuat secara menerus. Tapi memang kalau kita bicara ada perbedaan penurunan terutama kalau tadi Pak ya ada peralihan antara struktur yang lebih kaku dengan mortar busa. Memang baiknya di situ dibuat dilatansi supaya nanti perbedaan penurunan yang terjadi bisa terlokalisasi di posisi di mana pertemuan tersebut. Jadi dilatansi diperlukan apabila tadi ya ada perbedaan penurunan di antara timbunan ringan dengan struktur yang lebih kaku misalnya dengan pile slab. Nah itu bisa digunakan. Tapi nanti dicek dari segi evaluasi beda penurunannya seberapa besar. Kalau memang tidak signifikan sebetulnya tidak diperlukan. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemudian apa jenis fondasi pada struktur antar CSP? Karena tidak terlihat di paparan, apakah lebih ekonomis dan efektif dibandingkan slab on pile pada tanah lunak tebal? Terima kasih Pak.
Baik, kalau kita bicara yang tadi ya contoh yang di Balsam itu penggunaannya adalah penggunaan dengan fondasi pancang, jadi tiangnya adalah tiang pancang. Dan apakah tadi ya dikategorikan lebih ekonomis? Ini akan lebih ekonomis karena dari segi beban strukturnya akan lebih kecil dibandingkan dengan pile slab. Jadi akan ada optimasi dari segi jumlah tiang ya. Jadi jumlah tiangnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita membandingkannya dengan pile slab. Tapi kalau dari segi panjang tiangnya itu juga nanti bisa dievaluasi. Kan kita bisa kombinasi dua hal ya. Jadi kedalamannya sama tapi jumlah tiangnya yang dikurangi, atau tadi jumlah tiangnya sama tapi kedalamannya yang nanti dikurangi tergantung dari daya dukung yang diperlukan nantinya berdasarkan dari beban aksial, beban mati dan beban hidup yang ada di atasnya. Oke, itu mungkin Bu Dia. Baik, Pak. Jadi daya dukungnya kita harus tahu dulu ya, Pak ya, untuk bisa ke langkah selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Iksan, BPJN, Riau. Pada tanah rawa yang muka air tanahnya tinggi, bagaimana penanganan yang tepat? PVD atau pile slab atau subdrain atau harus ketiganya? Oke, saya coba tanggapi dulu ya. Tanah rawa juga nanti perlu dicek kembali, Pak. Jadi kalau memang tadi Pak ya kategorinya adalah gambut dan gambutnya mungkin tidak terlalu dalam, hanya sampai dengan 5 meter, sebetulnya bisa dengan sistem partial replacement. Jadi kita bisa gali 2 meter, kita buang material yang memang dominan organiknya, kemudian di-replace dengan material yang lebih baik, misal dengan sirtu. Itu satu contoh ya misalnya itu. Tapi kalau memang di bawah tanah gambutnya memang ada tanah lunak lagi yang lebih dalam, berarti harus dilakukan kombinasi antara bisa partial replacement dengan misalnya itu dengan PVD. Jadi untuk kebutuhan material yang organiknya itu nanti kita sebagian buang, tapi untuk mempercepat proses konsolidasi yang di bagian bawahnya bisa dengan pergunakan PVD. Nah, contoh lainnya misalnya itu dengan kasus apabila tanah lunaknya sangat dalam sekali sampai dengan 50 meter, memang PVD ada keterbatasan, jadi dia ada tendensi kalau kompresibilitasnya cukup tinggi ya. Misalnya tuh kalau kita bicara 50 meter tanah lunak, kemudian dia akan terkompres sampai dengan 2 atau 3 meter, kadang sampai 5 meter. Nah, ini ada permasalahan di mana PVD akan mengalami tekuk. Jadi pada saat PVD mengalami tekuk memang akan ada pengurangan discharge capacity. Jadi kemampuan dia untuk mengalirkan air ke permukaan akan berkurang atau tereduksi cukup besar. Sehingga memang untuk hal yang seperti ini PVD mungkin perlu direview kembali penggunaannya. Jadi bisa mempergunakan konsep lain ya, pile slab juga bisa. Tapi kalau pile slab saya sih berpikir lebih ke arah di mana kalau tanah lunaknya sangat tebal dan memang tidak dimungkinkan untuk PVD untuk digunakan di sana. Kalau subdrain biasanya dia untuk konsep di mana untuk mengantisipasi kalau ada aliran air yang masuk ke daerah timbunan sebetulnya itu. Jadi memang kita gunakan subdrain di bawah saluran samping kiri kanan. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya air tidak masuk, dan ini sepertinya akan lebih cocok kalau di topik yang nanti mungkin Pak Arif akan sampaikan ya di tanah ekspansif sebagai contoh. Baik, mungkin itu Bu Dia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Fahmi. Pertanyaan selanjutnya, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Ihsan. Dari Pak Tony Junior, pada pelaksanaan, ini masih untuk Pak Fahmi ya, pada pelaksanaan PVD tanpa vakum biasa digunakan pembebanan preloading. Apakah sudah ada spesifikasi yang mengatur terkait pembayaran preloadingnya? Silakan Pak Fahmi untuk ditanggapi. Baik, ini mungkin saya sambil share. Sebetulnya kita sudah ada ininya ya, sudah ada speknya. Cuman memang speknya spek yang cukup lama. Mungkin terlihat ya tahun 2009. Di sini ada spesifikasi khusus seksi 32 penanganan tanah lunak dengan beban timbunan tambahan sementara SKH 132. Jadi ini nanti bisa Bapak gunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan pengendalian mutu dan juga nanti pembayaran. Mungkin itu Bu Dia. Ya, mungkin nanti jika dibutuhkan akan kami share spesifikasi yang barusan di-share Pak Fahmi di folder materi ya yang diberikan oleh panitia. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon ditampilkan kembali. Selanjutnya dari Pak Arhab. Mohon bertanya Pak Fahmi. Wah, cukup panjang nih Pak.
Saya Arhab dari Firama Karya. Tadi dijelaskan bahwa kelemahan PVD dan vakum adalah bila terjadi lensa pada lapisan tanah. Pemasangan geomembran dalam pelaksanaannya harus dilakukan. Pemasangannya di bawah lapisan pasir tersebut. Bila membran tidak dipasang pada lapisan di bawah lapisan pasir tersebut, apakah ini merupakan indikasi awal PVD dan vakumnya tidak akan mendapatkan penurunan tanah yang diharapkan atau tidak mencapai syarat yang ditentukan? Mohon penjelasannya Pak Fahmi. Silahkan Pak. Baik, pertama tadi Pak ya, geomembran ini tidak akan bisa sampai dalam Pak. Jadi mungkin hanya sampai dengan batas maksimum 2 sampai dengan mungkin 3 meteran saja yang bisa dipasang ke arah ini Pak ya, ke arah kedalaman tanah dasarnya. Sehingga nanti kalau kita bicara di lapisan pasirnya itu cukup dalam, itu memang mau tidak mau kita harus menggunakan slurry wall Pak. Jadi nanti dibuat kayak semacam dindingnya itu sistemnya dia mirip seperti kalau kita membuat di wall Pak ya. Tapi itu nanti isinya adalah isi selari bukan isi beton Pak. Nah ini memang dari segi biaya konstruksi akan meningkat drastis dibandingkan kalau kita berbicara tidak ada lapisan pasir. Sehingga memang kalau untuk kasus seperti ini saya akan lebih merekomendasikan tipe PVD yang konvensional Pak, tidak mempergunakan sistem yang vakum. Jadi cukup dengan PVD dan surcharge biasa, dan ini akan lebih efektif, terutama apabila tadi Pak ya, ada sisipan-sisipan pasir. Mungkin itu Bu Dea yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Untuk PVD dan vakum juga sudah ada di SNI 8460 2017 ya Pak. Nanti bisa, ini juga kami share nanti di link materi, bisa Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Rudianto Saroinsong. Apakah ada cara tradisional yang dapat digunakan untuk memperbaiki daya dukung pada kondisi tanah lunak dan atau ekspansif? Contohnya saat merencanakan trase jalan di atas tanah bekas persawahan yang panjangnya misalnya 5 km, yang tentunya juga menggunakan penanganan dengan teknologi, misalnya penggunaan geotekstil dan sebagainya, membutuhkan anggaran yang sangat besar, bisa membebani anggaran untuk pelaksanaan oleh Pemda atau Dinas PUPR. Silakan Pak Fahmi tanggapannya. Baik, mungkin yang tanah lunak bisa saya tanggapi, yang ekspansif nanti mungkin Pak Arif dengan Pak Hardi mungkin ya. Baik, untuk yang tanah lunak Pak, jadi kalau kita tidak ada constraint dari segi waktu sebetulnya Pak ya, dan biaya juga sebetulnya memang Bapak ada batasan yang memang cukup sulit untuk menggunakan konsep teknologi yang misal menggunakan PVD ataupun mempergunakan geotextile. Sebetulnya Bapak bisa mempergunakan konsep surcharge biasa Pak. Jadi Bapak timbun saja, kalaupun mau ada lapisan, jadi mempergunakan capping layer Pak ya. Jadi capping layer di bagian bawah sebagai platform, bagian atasnya Bapak bisa pasang timbunan biasa, biarkan dia turun. Nah memang waktu untuk konsolidasi kan biasanya waktunya cukup lama Pak ya. Terkadang kalau kita hitung ada yang sampai dengan 4 tahun, 5 tahun. Nah kalau itu dilaksanakan sebetulnya selama bisa dilalui oleh kendaraan, tidak sampai ke blacktop Pak ya, tidak sampai ke pengaspalan, itu sebetulnya masih bisa digunakan untuk fungsional kendaraan untuk melintasi. Dan pada saat dia turun, tidak masalah Pak, tinggal Bapak timbun kembali saja gitu. Jadi biarkan surcharge-nya bekerja secara alami, dan memang pasti akan turun Pak ya, dalam waktu lama, tapi selama fungsionalnya tidak terganggu, kalau menurut saya itu juga bisa digunakan sebagai alternatif jika dananya terbatas Pak ya. Nah kalau Bapak bicara dananya masih agak leluasa, Bapak bisa gunakan kombinasi dengan cerucuk Pak sebetulnya. Misal Bapak banyak kayu-kayu yang memang mungkin tidak berbenturan juga dengan izin lingkungan hidup Pak ya. Kayu-kayu yang mungkin bisa dimanfaatkan, itu juga Bapak bisa gunakan sebagai matras ataupun sebagai cerucuk, itu juga bisa membantu untuk meningkatkan daya dukung, terutama untuk pembangunan timbunan di atas tanah lunak. Kalau saya tidak salah ada pedomannya untuk penggunaan cerucuk Pak, jadi skematisnya, diameternya, kemudian sistem matras pengikatnya Pak ya, bisa mempergunakan kawat, bisa mempergunakan bambu, dan lain sebagainya itu ada, itu bisa digunakan untuk konsep-konsep sederhana, yang utamanya tadi Pak ya, Bapak punya banyak kayu, Bapak punya banyak mungkin bambu juga, dan itu bisa digunakan untuk mengantisipasi atau meningkatkan daya dukung timbunan di atas tanah lunak. Mungkin itu Bu Dea, terima kasih. Yang berikutnya terima mungkin kasih Pak silakan. Fahmi. Ya, terkait tanah ekspansif, saya silakan Pak Arif atau Pak Hardi untuk menanggapi. Baik Bu, saya coba tanggapi Bu ya. Nah untuk terkait dengan tanah ekspansifnya ini Pak Rudianto, jadi Bapak harus mengidentifikasi dulu Pak,
Jadi ekspansifnya ini seberapa besar potensi pengembangannya. Apakah dia sampai sangat tinggi kah, atau sebetulnya potensi pengembangannya hanya sedang saja gitu. Kemudian Bapak juga harus tadi yang Pak menentukan seberapa dalam zona aktifnya, seberapa tebal lapisan yang akan terpengaruh ketika terjadi fluktuasi muka air di sana. Nah, kemudian nanti setelah Bapak melakukan identifikasi itu, Bapak bisa menentukan dari sana. Kalau memang ternyata di situ fluktuasinya, potensi pengembangannya relatif tinggi, ya mau tidak mau Bapak harus melakukan penanganan-penanganan yang bisa menjaga agar tanah dasar di bawah perkerasan kita itu tidak terganggu oleh perubahan kadar air gitu Pak. Tapi kalau ternyata di situ tidak terlalu tinggi potensinya yang tadi saya sampaikan, Bapak juga bisa coba menghitung PKV-nya Pak, potensi kembang vertikalnya. Jadi kan Bapak ada tinggi tanah timbunan, kemudian ada tebal perkerasan gitu. Nanti Bapak bandingkan apakah overburden atau beban di atas itu sudah bisa menahan potensi pengembangan yang akan terjadi. Karena kalau misalnya potensi pengembangannya tidak terlalu tinggi, kemudian timbunan tanahnya relatif tinggi, terlepas dari masalah stabilitas, supaya tadi stabilitasnya sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi gitu. Ketika tinggi timbunannya cukup, kemudian ada tebal perkerasan, beratnya sudah bisa mampu menahan daya angkat atau daya kembang dari pengembangan yang akan terjadi, saya rasa tidak perlu dilakukan penanganan-penanganan yang membutuhkan biaya yang mahal. Mungkin itu kalau dari saya, Bu. Dari Pak Hardi, barangkali ada tambahan, Pak? Tag team, Pak, nih, Pak. Cukup. Sudah cukup ya dari Pak Arif. Sudah cukup Pak Hardi? Cukup, Bu. Siap Pak. Tepat. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Rudianto. Terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Ini dari Pak Finansius YPL mau bertanya Pak, apakah PVD ada isiannya? Silakan Pak Fahmi. Kalau PVD memang tidak ada isiannya, Pak. Jadi di dalamnya tuh mungkin saya agak salah menafsirkan ya. Jadi PVD itu ada dua konsep, Pak. Ada dua komponen ya, maaf. Ada core-nya yang di bagian dalamnya dan ada filter yang di bagian luarnya, Pak. Jadi kalau tadi Bapak isiannya itu mungkin yang dimaksudkan dengan core-nya, Pak ya. Itu memang ada, Pak. Ada core-nya. Fungsinya adalah untuk memperkaku dari PVD-nya sendiri. Yang kedua adalah untuk kebutuhan apa istilahnya itu? Kebutuhan ruang untuk air bisa mengalir di dalam itu, Pak, di dalam si filternya. Jadi fungsi filternya adalah untuk menghindari material masuk ke dalam PVD, Pak ya, ke dalam bagian core-nya. Sedangkan core-nya sendiri adalah berfungsi untuk mengalirkan air keluar, Pak. Jadi memang ada, kalau saya coba buatkan dalam bentuk skematik, Pak ya. Ini kalau kita bicara tampak atas PVD-nya, Pak. Misal seperti ini. Nah, ini tuh ada kayak semacam apa ya, kayak bukaan seperti ini, Pak. Ini mungkin saya gambarnya agak kurang bagus, tapi pada intinya adalah ini adalah bagian rongganya, ini adalah material yang lebih kaku, Pak. Kemudian yang warnanya merah ini, yang bagian luar, ini adalah filternya. Jadi filternya ini adalah menjaga supaya material tidak masuk ke dalam rongga ini. Nah, rongga ini adalah berfungsi untuk mengalirkan air dari kedalaman yang kita harapkan ke permukaan tanah. Mungkin itu semoga bisa membantu, Pak Finansius. Terima kasih penjelasannya Pak Fahmi. Seperti yang disampaikan Pak Finansius, kami punya SNI 8460/2017. Di situ juga ada satu chapter yang membahas khusus mengenai PVD, termasuk material-materialnya ya Pak. Jadi Bapak bisa pelajari langsung dari buku SNI tersebut. Kemudian selanjutnya dari Pak Gatot Subagio P2JN Banten. Untuk penggunaan mortar busa pada pekerjaan timbunan oprit, berapa tinggi atau tebal maksimal yang diperbolehkan? Ini masih untuk Pak Fahmi, silahkan Pak. Jadi kalau tinggi sebetulnya itu tergantung dari lebarnya, Pak ya. Jadi biasanya itu kita mensarankan kalau bisa tinggi maksimalnya itu selebar daripada lebar jalannya, Pak. Jadi kalau misalnya ini contoh yang paling tinggi yang pernah kita buat adalah di flyover. Itu kalau saya tidak salah sampai dengan tingginya mendekati 11 meter, Pak. Tapi lebarnya juga cukup lebar, jadi lebarnya kurang lebih mendekati di 11 meteran. Jadi itu masih dalam kondisi yang memang kita rekomendasikan bisa digunakan.
Mungkin itu Bu Dea. Ya, baik Pak. Apakah dari Pak Hardi ada tambahan atau dari Pak Arif? Kali ini masih terkait mortar Kalau busa. yang mortar busa terkait timuran oprit, memang sudah ada beberapa banyak lah oprit digunakan dalam flyover ya. Tadi yang disampaikan Pak Fahmi benar. Kalau yang tertinggi yang sudah dilaksanakan itu dengan kondisi tegak ya, Pak Gatot ya. Tegak itu 11 meter, vertikal itu di flyover Kesambi, Jawa Tengah di 2017. Itu yang tertinggi ya, saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hardi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Fadli Firamakarya, izin bertanya, dalam penanganan tanah ekspansif dengan alternatif penggantian material tanahnya sampai kedalaman atau ketebalan berapa, Pak? Silakan Pak Arif atau Pak Hardiansyah untuk menanggapi. Baik Bu, kalau untuk yang harus diganti nanti Pak Fadli bisa merefer ke pedoman gambar standar Pak. Jadi untuk yang digantinya sebetulnya sama seperti pemasangan dinding penghalang vertikal tadi Pak, kita mengganti sampai 2/3 dari zona aktifnya Pak. Jadi kalau saya boleh ditampilkan lagi, tadi materinya ada di dalam paparannya sebetulnya, tapi memang gambarnya agak kecil. Ya ini Pak Fadli, jadi kalau saya zoom Pak ya, jadi di situ memang ada keterangan tebal yang diganti itu adalah 2/3 dari zona aktifnya Pak Fadli. Nanti untuk lebih detailnya Pak Fadli bisa lihat di pedoman gambar standar, mungkin nanti kami upload juga pedoman gambar standarnya di link materinya Pak. Terima kasih Bu Dea. Ya, apakah ada tambahan dari Pak Hardiansyah? Atau sudah cukup? Ya, prinsipnya sepakat Bu, ini sebenarnya tergantung zona aktif sih. Zona aktifnya berapa, ini kan akan korelasinya nanti kan akan ke biaya sebenarnya. Jadi kalau seandainya si zona aktifnya misal di kedalaman 6, kalau kita bicara 2/3 itu kan berapa itu? 4 meteran ya. Nah, pada saat itu kita mungkin sudah tidak akan berbicara terkait pergantian material gitu ya. Karena dengan replacement misal 4 meter galian gitu ya, itu kalau misal sepanjang jalan itu kan kita akan bicara berapa besar timbunannya gitu ya. Berapa besar volume galiannya gitu. Itu korelasi yang ke sana. Mungkin efektifnya itu kalau replacement untuk tanah dasarnya itu mungkin di kedalaman 2 sampai kedalaman 2 meter kali ya. Ya tergantung tadi. Kalau terkait zona aktifnya benar sepakat seperti yang disampaikan Pak Rek, mungkin 2/3. Cuman kedalaman zona aktifnya berapa? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Jadi memang harus dipastikan betul ya kedalaman zona aktifnya dari tahap awal itu. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan? Mohon bantuannya untuk ditampilkan. Ya, dari mohon maaf Pak Enda ya, Enda Latersia Pinem dari BPJN Sumatera Barat. Apakah ada hubungan antara tanah ekspansif dengan penurunan tanah di Pantura Jawa? Silakan tanggapannya Pak Arif dan Pak Hardiansyah. Pak Hardi mau duluan Pak Hardi? Ya, kebetulan. Enggak Pak Hardi? Ya, nggak tahu ya apa yang dimaksud sama Bu Enda ini ya. Enda atau Bapak ini? Terkait yang di Demak itu ya, yang rata-rata memang kalau kita bicara penurunan, mungkin yang di Jakarta juga ada ya, yang di Jakarta Utara ya, memang secara ini si permukaan lapisan tanahnya itu selalu turun ya. Apakah itu gitu? Kalau yang terkait tanah ekspansif itu, kalau saya sih mikirnya gini, kalau tanah ekspansif itu kan kita bicara dia sifatnya kembang susut, tapi dia tidak terjadi, dia akan turun kalau seandainya memang dilakukan pembebanan. Beda kalau kita bicara tanah lunak ya. Tanah lunak itu karena ada beban di atasnya, dia akan mengalami penurunan gitu ya. Karena terjadinya proses konsolidasi. Nah, kalau penurunan tanah di Pantura Jawa itu saya berpikir mungkin yang dimaksud oleh Bu Enda itu lebih ke regional kali ya. Jadi saya berpikir itu mungkin tidak ada hubungannya dengan sifat kalau kita bicara terkait dengan tanah ekspansifnya.
Monggo Pak Arif kalau ada tambahan. Ya Pak, mungkin sedikit menambahkan aja Pak, yang tadi Pak Hardi sudah sampaikan, memang kan kalau di Pantura Bu ya, di pantai utara Jawa itu, tanahnya, ketebalan tanah lunaknya itu sangat tebal Bu. Di Jakarta itu bisa mungkin puluhan meter gitu. Bahkan mungkin ada beberapa lokasi yang lebih dari 50 meter gitu ketebalan tanah lunaknya, sehingga memang potensi penurunannya akan sangat tinggi. Nah, terkait dengan ekspansif atau tidaknya, yaitu adalah hal yang berbeda karena ekspansif tadi dipengaruhi oleh mineral dari si lempung itu tadi gitu. Karena lempung kan pasti akan mengalami penurunan, apalagi itu lempung lunak. Tapi apakah di situ juga ada kasus ekspansif atau tidak, ya tergantung. Karena kalau misalnya Ibu bisa lihat di peta sebaran tanah ekspansif pun tidak seluruh Pantura itu dinyatakan sebagai lokasi dengan batu lempung bermasalah atau ada tanah ekspansif di sana. Kira-kira itu aja Budaya tambahannya. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hardi dan Pak Aris, semoga bisa menjawab Tambahkan dikit ya pertanyaannya. Budaya. Oh, silakan Pak Fahmi. Baik, tadi mungkin sedikit mengulas juga, jadi ada 3 term yang berbeda ya. Tadi ekspansif sudah disampaikan oleh Pak Arif. Kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Arif itu sebetulnya kategorinya adalah subsidence dan subsidence. Nah, itu memang regional dan biasanya di daerah perkotaan, biasanya itu diakibatkan oleh suction atau pengambilan air yang terlalu banyak di dalam tanah. Jadi itu memang penurunannya adalah penurunan regional. Nah, sedangkan yang di Pantura ini betul Pak Arif, seingat saya juga itu sebagian besar adalah tanah lunak. Jadi penurunan yang terjadi terutama di daerah jalur lintas utaranya ya, di jalan kita itu memang dominan dipengaruhi oleh tanah lunak. Ini itu Bu Dea, dan mungkin beban berlebih mungkin ya ke arah sana juga. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasan tambahannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Suluh di preservasi jalan jembatan wilayah 2. Bagaimana mengetahui, banyak sekali topik tentang PVD ya Pak. Bagaimana mengetahui efektivitas penggunaan PVD? Bagaimana pelaksanaan pemasangan PVD agar tidak melindas PVD yang sudah terpasang ketika memasang PVD pada titik yang baru? Perlu berapa lama penurunan tanah mencapai maksimum sehingga tidak terjadi lagi? Silakan Pak Fahmi tanggapannya. Baik, pada saat kita bicara pemasangan PVD Pak, jadi sistemnya tidak bolak-balik Pak ya. Jadi kita biasanya, ini saya coba sambil annotate juga, kalau kita bicara ada satu area seperti ini Pak, biasanya itu pemasangannya dilakukan secara runut dari posisi yang paling luar Pak, terus berlanjut ke yang bagian yang lebih ke dalam Pak ya. Sehingga tadi kekhawatiran akan adanya PVD yang terlindas itu tidak akan terjadi sebetulnya. Dan ini juga sudah diatur di dalam spek. Jadi memang di spek sendiri dinyatakan bahwa sistem pemasangannya dia berurutan dan tidak saling tumpang tindih. Jadi pada saat dia ada pemasangan PVD di sebelah sini dan berikutnya ya, ini pun tidak akan ada sistem overlap yang mengakibatkan PVD yang lama akan tertutup atau terlindas ya oleh PVD yang baru. Itu mungkin yang poin yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apabila kita ingin mengetahui efektivitas, ini kita bisa menggunakan instrumentasi. Jadi beberapa proyek-proyek yang sudah terbangun, ada 2 instrumentasi utama yang dipasang. Yang pertama adalah settlement plate untuk mengetahui penurunan totalnya. Dan yang kedua biasanya kita mempergunakan pisometer untuk mengetahui perubahan tegangan air porinya. Nah, 2 itu yang nanti akan mengindikasikan efektivitas daripada penggunaan PVD. Jadi kalau target penurunan yang diharapkan adalah 2 meter, maka settlement plate nanti akan mengukur apakah betul sudah tercapai 2 meter penurunan tersebut atau tidak. Kemudian kalau waktu penurunannya ini bervariasi tergantung dari ketebalan tanah lunak dan juga sistem bertahap penimbunannya ya. Jadi kalau semakin tinggi timbunannya dan semakin tebal tanah lunaknya, maka otomatis proses pelaksanaan konstruksinya juga akan semakin lama. Tapi rule of thumb-nya ini bervariasi antara 6 sampai dengan 8 bulan biasanya tuh. Ini tergantung dari tadi ya, dari proses pelaksanaan penimbunan dan juga kompresibilitas dari tanahnya. Mungkin itu Bu Dea yang bisa saya sampaikan. Ya, saya rasa ini bisa menjawab ya Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Fahmi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sepertinya ada yang terlewat satu ya.
Dari Pak Dodi di Sulut, izin terkait penggunaan matras bambu terlepas dari uji material tensile strength dan sebagainya, bagaimana dengan keawetan material tersebut? Apakah ada treatment khusus sebelumnya yang berhubungan dengan desain? Berapa lama matras tersebut dapat digunakan? Terima kasih. Silakan Baik, Pak Fahmi ya. matras bambu ini seperti halnya PVD, dia tidak bersifat permanen, jadi hanya bagian dari metode konstruksi sebetulnya. Jadi kalau dari segi keawetan material kita tidak perlu yang dalam artian sampai tahunan ya Pak ya, tapi cukup sampai dengan proses pelaksanaan konstruksi itu bisa dikategorikan selesai. Jadi bambu sendiri kalau dia terendam sebetulnya cukup awet, sehingga saya itu ada beberapa publikasi yang menyampaikan bahwa sampai dengan 2 tahun pun selama dia terendam tidak akan ada masalah apa sih namanya itu pelapukan ya dari bambunya itu sendiri. Jadi kembali lagi ya Pak ya, ini adalah bagian dari metode konstruksi, bukan dari penanganan permanen, sehingga pada saat setelah waktu konstruksi selesai sebetulnya kita tidak lagi mengandalkan bambu ataupun PVD-nya sebetulnya itu. Jadi kita mengandalkan dari kuat tarik dari geotextile dan juga timbunan yang dipasang di atasnya. Oke itu Bu Dea, makasih. Baik, Pak. Jadi kalau bambu ini justru saturated-nya ya Pak ya, dia kondisi jenuhnya yang justru menambah keawetan materialnya. Baik, kalau dari host itu ada informasi ada sekitar 15 pertanyaan yang terrangkum, mungkin akan kita coba bahas ya sampai nanti 12.30 waktu yang kita berikan. Selanjutnya dari Pak Gemi P. Dwi Putra KKJJ. Berdasarkan penjelasan tadi disebutkan indikasi-indikasi pada jalan existing, bagaimana untuk pembangunan jalan baru? Apakah pengujian awal yang dapat langsung dilakukan di lapangan untuk mengetahui bahwa lokasi yang menjadi rencana trase yang akan dilalui terindikasi tanah ekspansif sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut, misalnya uji lab? Silakan Pak Arif ya, atau Pak Hardiansyah, terkait indikasi tanah ekspansif. Kalau yang ini saya aja Bu, nanti kalau ada yang sulit-sulit baru saya oper ke Pak Hardi Bu. Siapa? Silakan Pak Arif. Pak Hardi spesialis yang sulit-sulit aja Bu. Jadi kalau baik Pak Gemi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gimana kalau untuk pembangunan jalan baru? Seperti yang tadi kami sampaikan Pak. Pertama, tools yang Bapak bisa gunakan adalah lihat di atlas yang sudah diterbitkan oleh Badan Geologi. Kalau tadi saya menampilkannya itu untuk satu Indonesia Pak, di dalam atlas itu dia ada juga peta-peta per provinsinya Pak. Jadi di mana Bapak akan rencana membangun, Bapak bisa coba cek dulu di peta tersebut apakah terindikasi sebagai lokasi yang memiliki batu lempung bermasalah atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita melakukan pembangunan jalan baru kan tidak serta-merta kita langsung ke lapangan bawa bulldozer membuka jalan gitu kan Pak ya. Pasti ada survei-survei yang dilakukan terlebih dahulu. Nah pada saat survei-survei itu biasanya dan seharusnya memang ditemani oleh ahli geologi juga Pak. Jadi kalau ahli geologi dia bisa melihat dari singkapan-singkapan yang ada, dia bisa memiliki penilaian kira-kira tanah di sana itu adalah bekas lapukan dari batuan apa gitu. Itu teman-teman ahli geologi yang memang punya kemampuan dalam hal itu gitu ya, punya keahlian di sana. Jadi dari situ juga bisa terlihat misalnya daerah-daerah singkapannya materialnya gitu dari yang ada di sana bisa terlihat bahwa oh ini kayak terindikasi ekspansif atau tidak. Hal lain yang bisa kita coba juga umumnya yang dijumpai di lapangan material ekspansif itu dia warnanya keabu-abuan gitu atau kehitaman. Jadi ketika Bapak ada material di sana, di dalam atlas juga dibilang area itu termasuk yang ada batu lempung bermasalahnya. Bapak bisa aja ambil coba contoh material di lapangan, kemudian Bapak masukkan ke dalam air gitu, Bapak rendam. Ketika material itu terendam, kemudian dalam jangka waktu tertentu dia hancur gitu ya, lapuk menjadi bubur, ya bisa jadi artinya itu adalah tanah ekspansif atau batu lempung bermasalah. Atau misalnya yang tadi Pak dari singkapan juga dilihat, kalau misalnya Bapak melakukan surveinya beberapa kali gitu, Bapak survei yang pertama di sana Bapak lihat ada batu yang besar-besar, tapi kemudian ternyata pas ke sana lagi batu yang besar itu udah hancur gitu ya, karena misalnya sudah terkena siklus panas, hujan dan seterusnya. Jadi ketika kita ke lapangan sebetulnya ada beberapa hal-hal yang juga bisa kita amati selain tadi dari tools yang sudah ada, dari peta yang ada, kita juga bisa lihat
ahli geologi juga bisa memberikan judgement dari material yang ada di sana apakah termasuk ekspansif atau tidak. Sebelum nantinya baru Bapak ambil sampelnya, bawa ke lab, lakukan uji-uji yang lebih sophisticated lagi. Mungkin itu Bu dari saya. Dari Pak Hardi barangkali ada tambahan, mangga Pak. Ya, silakan Pak Hardi. Ya, menambahkan sedikit. Ya, Pak Gemi, tadi yang sudah disampaikan sama Pak Arif, kalau yang terkait geologi singkapan yang dari atlas itu mungkin indikasi awal bisa dilihat ya lokasi jalan baru kita itu ada tidak ada di lokasi batu lompong bermasalah ya tadi sebaran. Kan gini, sebenarnya ada dua yang disebut tanah ekspansif itu. Tanah ekspansif seperti yang ada di luas Ngawi Caruban ataupun yang Semarang Godong, kemudian Bojonegoro itu kita bicara ke topografinya dia dataran ya. Jadi itu adalah tanah ekspansif yang sudah terurai ya. Jadi kita akan menemukan dia ada di bagian datar gitu. Dan untuk tadi seperti yang disampaikan Pak Arif, pada saat kita melakukan rencana trase sebenarnya kita melakukan penyelidikan tanah. Jadi Pak Fahmi juga menyampaikan berapa jarak ideal penyelidikan tanah. Dari situ sebenarnya kita bisa mengindikasi gitu apakah kita berhadapan dengan tanah ekspansif atau tidak dari hasil ujian laboratorium tadi. Itu poinnya. Kemudian juga kita bisa lihat survei di lokasi tersebut apakah kalau seandainya ada bangunan gitu ya, entah itu rumah gitu ya, itu biasanya terlihat dari ciri-ciri kerusakan yang terjadi. Apakah itu dia retak akibat kembang susut yang terjadi terhadap strukturnya tersebut, nanti akan terlihat di sana. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan Pak Arif, jadi kalau yang batu lempung bermasalah kita akan berhadapan, contoh salah satu kasus yang diberikan sama Pak Arif tadi yang di Tomo ya tadi Pak Arif ya, yang borpile Wangon Pak, di Wangon. Wangon ya, yang Wangon itu kita bicara itu batu lumpung sepi ya. Lumpung sepi itu biasanya dia areanya yang kita hadapi itu bukan dataran. Jadi kalau kayak Ngawi Caruban, Madiun gitu ya, Bojonegoro, Semarang Godong, kita kasusnya biasanya itu dataran, itu adalah tanah ekspansif yang sudah terurai ya. Kemudian kalau kita bicara batu lempung bermasalah, itu biasanya topografi yang kita hadapi itu dia perbukitan seperti Cipularang, kemudian Wangon, Tomo gitu ya. Itu kalau yang di Semarang itu Semarang Bawen ya, salah satu di jembatannya yang bermasalah ya, ada di salah satu ruas tol itu kita bisa topografi perbukitan. Jadi memang ada dua ekspansif ini, ada yang di topografi perbukitan berupa batu bermasalah, kemudian tanah ekspansif yang berada di topografinya dia relatif lebih datar. Paling itu Bu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hardi dan Pak Arif. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Gemi. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu yang sudah bertanya, mohon jangan beranjak dulu ya Bapak Ibu, karena nanti akan ada souvenir menarik dari BGTS untuk satu penanya terbaik. Jadi mohon bersabar untuk menunggu sampai disampaikan pertanyaan-pertanyaan di dalam sesi diskusi ini. Silakan pertanyaan selanjutnya, kita masih punya waktu sampai 12.30 dari Pak Muhammad Basri, PMI BPJT. Adakah metode atau pedoman untuk pelaksanaan timbunan jalan pendekat untuk lokasi yang bertanah ekspansif guna mengantisipasi terjadinya kerusakan di daerah peralihan oprit lantai kendaraan jembatan? Silakan Pak Fahmi tanggapannya. Sebetulnya kalau kita bicara pedoman pelaksanaan untuk timbunan jalan pendekat ya. Jadi ini memang secara spesifik sebetulnya sudah diatur di standar 8460 tahun 2017. Jadi memang di situ dinyatakan pada saat kita bicara ada peralihan ke jembatan Pak ya. Itu memang harus ada treatment khusus, dan walaupun kita bicara bahwa di situ kasusnya adalah kasus yang misalnya ini adalah tanah ekspansif, jadi sebetulnya kita bisa cek terlebih dahulu apakah memang dari segi overburden-nya cukup tinggi atau tidak. Kalau overburden-nya cukup tinggi, sebetulnya tadi ada confining dari timbunan itu yang bisa menahan supaya dia tidak terjadi kembang susut sebetulnya. Jadi kalau untuk kasusnya hanya masalah ekspansif, kalau tinggi timbunan di opritnya cukup tinggi, sebetulnya potensi pengembangannya bisa kita redam dengan cara tadi dengan ada
timbunan yang bisa mengconfine pergerakan vertikalnya dari kembang susut dari material tanah yang ada di bawahnya. Tapi kalau kita bicara masalah tanah lunak, memang mau tidak mau ini karena kultur kita juga ya. Jadi kalau kita buat jembatan dan jalan pendekat, biasanya kan yang dibangun terlebih dahulu adalah jembatannya. Nah, pada saat kita bicara jembatannya sudah terbangun, baru kita buat timbunannya, ini kadang kita mengabaikan dari tahapan konstruksi itu harus ada perkuatan dulu di bagian dasar supaya tidak ada dorongan atau desakan lateral ke arah abut menjembatan sebetulnya itu. Jadi memang dua hal tadi Pak ya. Jadi kalau kita bicara permasalahan di daerah Oprit ini sebetulnya banyak kasus, tapi lebih banyak dominannya ke arah tanah lunak. Kalau untuk ekspansif sepertinya tidak banyak Pak ya, kecuali kalau tadi overburdennya dia kecil, jadi abutnya dia berada di posisi yang memang agak ke darat, dan memang tadi di daerah dataran dan punya potensi kembang susut yang tinggi, memang ada potensi itu akan terjadi kerusakan, tapi memang posisinya tadi ya, kita bisa melakukan opsi-opsi penanganan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arif atau Pak Hardi dengan konsep di mana kita cek zona aktifnya, berapa ketebalannya, bisa dengan sistem tadi replacement, atau kalau tidak ya sistem stabilisasi. Di MDP pun sebetulnya dinyatakan, jadi kalau kita bicara kategori tanah dasar lunak, itu ada treatmentnya, bisa dengan stabilisasi. Kalau dengan ekspansif, biasanya dia stabilisasinya 2 tahap kalau saya tidak salah. Jadi pertama dengan lime, dengan kapur untuk mengurangi nilai indeks plastisitasnya, baru dengan kapur untuk meningkatkan CBR-nya. Mungkin itu Bu Dea yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Apakah ada tambahan penjelasan lain dari Pak Arif atau Pak Hardi? Silakan Pak. Cukup dari saya, Bu. Cukup. Pak Hardi? Tambahan dikit Bu. Jangan. Kalau kita bicara Oprit, berarti kan kita punya ketinggian ya. Terus sebenarnya cuma 2. Kalau yang harus dilihat itu stability, sama tadi kalau berkait ekspansif kita bicara pengembangannya dia mampu tidak mengangkat beban di atasnya. Nah, umumnya ekspansif yang terjadi itu keretakan pemanjang itu kita bicara tinggi timbunannya nggak terlalu. Jadi si jenis material tanah dasar ekspansifnya itu mungkin kategorinya tinggi, cuma beban di atasnya tidak mampu menghold tekanan pengembangan ke atas. Nah, kalau kita bicara Oprit tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Pak Fahmi. Kita lihat dulu kategori ekspansif di bagian tanah dasarnya, apakah dia rendah, medium, atau tinggi gitu. Kalaupun seandainya tinggi, berapa tingkat pengembangannya? Nah, kemudian kita akan bicara lagi seberapa tinggi timbunan Oprit tadi. Apakah dengan tinggi timbunan tadi, misal tinggi timbunan Opritnya misal kita bicara 6 meter gitu ya, kita berasumsi stabilitasnya sudah nggak masalah ya. Apakah dengan tinggi 6 meter tadi bisa tidak beban 6 meter tadi dia menahan tingkat pengembangan tanah dasar sepanjang kedalaman zona aktif tadi, bisa kedalaman zona aktifnya cuma di 3 meter gitu ya. Terus yang akan pengaruh tingkat kembang susutnya ada di kedalaman sampai 2 meter. Nah, nanti tinggal dihitung saja dengan tinggi Oprit tanah timbunan di 6 meter bisa nggak dia menahan tingkat kembang susut zona aktif yang di 2 meter tadi. Kalau seandainya bisa harusnya nggak masalah gitu. Itu aja Bu. Tuh moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Hardi, Pak Fahmi, dan Pak Arif atas penjelasannya. Kita masih bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Agus Purnomo, dari Pak Agus Purnomo, PMI BPJT. Izin bertanya, bagaimana pengaruh kontrak pekerjaan mungkin ya, terhadap waktu pelaksana dan biaya apabila di lokasi trase jalan yang akan dikerjakan pada saat evaluasi kembali terdapat tanah problematik, dalam hal ini tanah lunak atau tanah ekspansif, di mana dalam dokumen kontrak yang diterima tidak ada item-item pekerjaan perbaikan tanah. Apakah ada tinjauan kembali terhadap dokumen kontrak? Silakan dari ketiga narasumber untuk menanggapi. Mungkin saya secara umum dulu ya, nanti bisa didetailkan oleh Pak Hardi atau Pak Arif. Jadi kalau kita bicara sudah terkontrak dan di dalam kontrak tidak ada item ya, yang terkait dengan perbaikan tanah, maka yang pertama Bapak bisa menggunakan klausul addendum sebetulnya Pak. Tapi didasarkan dari data dukung yang cukup komprehensif Pak ya. Jadi ada data yang menunjukkan bahwa memang betul di situ ada
kedalaman tanah lunak yang harus dipertimbangkan dan ada permasalahan stabilitas atau penurunan jangka panjang. Nah, biasanya dari penyedia yang mengusulkan adanya perubahan atau adendum dari item pekerjaan konstruksinya. Nanti dari situ nanti akan ada tahapannya, akan ada review, sampai dengan apakah betul adendum itu dapat diterima atau dapat dinyatakan oke atau tidak. Jadi secara tahapan kontraktual itu ada. Jadi sebetulnya tidak sampai harus mengubah dokumen kontraknya, tetapi cukup melakukan adendum, baik itu dari segi item pekerjaan ataupun dari segi waktu pelaksanaan. Tapi tadi dari kriterianya ada aspek-aspek dan justifikasi yang nanti harus dilengkapi. Mungkin dari saya itu, Bu Dia. Silakan kalau ada tanggapan tambahan dari Pak Hardi atau Pak Arif. Silakan Pak Hardi atau Pak Arif. Pak Fahmi ikut menambahkan. Pak Agus, kalau saya lebih cenderung lihat dari tipe kontrak sebelumnya apa dulu. Ini kalau kita bicara misal, kalau BPJT ini kan biasanya Pak konsensus ya Pak, yang saya tahu Pak ya. Jadi ada penyediaan basic design. Ya. Nanti kita lihat dulu basic design-nya siapa yang melakukan gitu ya. Basic design tentu kita harus ada semacam backup terkait penyelidikan tanah. Nah, basic design ini siapa? Tanggung jawab siapa dulunya gitu ya. Apakah dulu itu dilakukan oleh pihak owner, dalam hal ini konsultan perencana dulu. Jadi pihak owner, pemilik pekerjaan itu sudah ada nih DED-nya, detail engineering design-nya atau basic design-nya disediakan oleh pihak pemilik pekerjaan. Kemudian dia di provide hasil penyelidikan itu di-provide untuk dikerjakan oleh pihak pelaksana ya, dalam hal ini saya nggak tahu mungkin BUJT gitu ya. Nah, kalau seandainya itu data-data tersebut disediakan oleh pemilik pekerjaan dan memang tidak di state, ada lokasi-lokasi tertentu yang harus dilakukan konstruksi khusus karena terdapat keberadaan tanah lunak atau tanah ekspansif. Itu saya pikir BUJT berhak mengajukan perubahan adendum ya, tinjauan kembali untuk itu itemnya dimasukkan. Tapi apabila itu basic design-nya itu dulunya dilakukan oleh pihak, misal dalam hal ini si BUJT kali ya, BUJT atau yang akan melaksanakan pekerjaan, di mana di lingkupnya dijelaskan mungkin begitu kita bicara kontrak akan ada resiko apabila ada yang di awalnya basic design itu dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan dan dia tidak mendeteksi gitu ya, nah itu akan balik lagi, resikonya biasanya akan lari ke pelaksana pekerjaan karena di awal dia tidak mendeteksi hal tersebut gitu. Itu juga berlaku kalau di kontrak-kontrak seperti kontrak kalau jalan nasional kita biasanya kontraknya itu kan item pekerjaannya adalah harga satuan. Harga satuan itu biasanya si DED-nya itu dilakukan oleh pemilik pekerjaan, dan begitu konstruksinya berubah, begitu tinjauan lapangan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan DED gitu ya, pemilik pekerjaan berhak gitu melakukan tinjauan kembali terhadap kontrak tersebut. Itu akan tergantung sekali dengan seperti apa kesepakatan di awal, kontrak di awalnya Pak. Makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hardi. Pak Arif, apakah ada tanggapan lagi atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sedikit aja Bu, mungkin saya nggak menyinggung soal kontraknya, tapi soal terkait desainnya. Jadi saya rasa seharusnya ketika tergantung ini kan tidak disampaikan Bu ya kasusnya seperti apa. Tapi ketika ternyata tanah lunak atau tanah ekspansif yang tidak terdeteksi itu sifatnya major gitu Bu ya. Artinya banyak titik gitu yang mengalami hal itu. Nah, ini juga harus hati-hati ini. Jangan sampai nanti akhirnya karena tidak teridentifikasi menimbulkan dispute dan ternyata pengaruhnya sangat besar, lebih dari 10%, kan ini dampaknya akan kemana-mana. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah itu menjadi tanggung jawab dari perencana, baik itu yang melakukan basic design maupun detail engineering design harus betul-betul pastikan, cek semuanya, jangan sampai terjadi apa yang Pak Agus Purnomo ini sampaikan gitu, tidak terdeteksi dan ternyata itu pengaruhnya major.
Tapi kalau ternyata hanya ada spot-spot tertentu yang memang tidak ada dan masih bisa diakomodir adendum, saya rasa tadi yang Pak Fahmi sampaikan sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Arief. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Agus Purnomo. Selanjutnya dari Pak Arhab. Saya Arhab mau tanya ke Pak Arief. Pada spek jalan tol ditemui batasan tanah ekspansif adalah sebagai berikut. Oh, ini detail Pak. Swelling max 1,5, activity maksimum 1,25. Saya belum menemukan batasan nilai PI maksimum pada tanah ekspansif. Mohon penjelasannya. PI Baik. maksimum Pak Arief ya. Pak Rahab, terima kasih Pak. Seperti yang saya tadi sampaikan Pak, memang terkait dengan penentuan potensial pengembangan ini banyak sekali Pak referensinya. Tadi saya bahkan menyampaikan di dalam pedoman-pedoman kita dan spek kita sendiri dan di manual yang ada, masing-masing tidak semuanya sama persis gitu Pak ya. Cuma sedikit menjawab yang Bapak sampaikan, Bapak kan menyampaikan nilai aktivitasnya yang dibatasi maksimum 1,25. Sebetulnya pada saat Bapak menghitung nilai aktivitas, itu Bapak pasti menggunakan nilai PI Pak. Karena nilai aktivitas itu, tingkat aktivitas itu adalah nilai PI dibagi dengan persen dari clay-nya, clay fraction-nya. Nah, sehingga ya meskipun Bapak menyampaikan tidak ada batasan secara langsung dari nilai PI, sebetulnya nilai PI itu juga akan mempengaruhi nilai aktivitas yang dalam hal ini menjadi batasan di dalam spesifikasi jalan tol. Tadi saya menyampaikan berbagai referensi, Pak, hanya sebagai sharing aja bahwa sebetulnya tidak hanya tingkat aktivitas loh yang bisa menjadi parameter kita menentukan seberapa ekspansifkah, aktifkah, atau berapa besarnya potensi pengembangan. Banyak parameter-parameter lain yang pada saat kita melakukan desain bisa juga kita jadikan pertimbangan untuk meyakinkan kita gitu. Apakah lokasi yang kita tinjau ini betul-betul memiliki potensial pengembangan yang besar atau tidak. Tapi kembali ke pertanyaannya, kalau memang di dalam spesifikasinya tidak disebutkan, ya ikuti saja Pak. Spesifikasinya berkata apa, itu yang kita pastikan gitu. Kita pastikan yang kita lakukan comply terhadap speknya. Dalam konteks pertanyaan Bapak, PI ini sebetulnya nanti akan digunakan di dalam activity. Secara tidak langsung juga akan membatasi Pak. Mungkin seperti itu Bu Dea, makasih. Ya, terima kasih sudah sangat jelas ya dari Pak Arief penyampaiannya. Apakah ada tambahan lain dari Pak Fahmi atau Pak Hardi? Sudah cukup. Saya cukup. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Novera BPPJN Jateng. Izin bertanya, untuk tanah ekspansif lebih baik menggunakan perkerasan aspal atau rigid? Karena sejauh ini perkerasan rigid lebih banyak diusulkan oleh PPK tanpa studi lebih lanjut mengenai kondisi tanah yang ada di wilayahnya. Silakan Pak Hardiansyah atau Pak Arief untuk menanggapi. Ini karena teman saya yang bertanya Bu, jadi oh gitu. Ibu atau Bapak ini, maaf Pak? Ibu Novera Bu. Ibu Novera. Jadi saya yang menjawab Bu. Jadi kalau Bu Novera bertanya, jadi kalau tanahnya ekspansif, baiknya menggunakan perkerasan aspal atau rigid gitu. Kalau tadi kita melihat di dokumentasi-dokumentasi yang ada Bu, mau itu perkerasannya fleksibel ataupun perkerasannya rigid, dua-duanya akan sama-sama rusak Bu, ketika di situ memang tanahnya ekspansif dan tidak dilakukan penanganan sebelumnya. Jadi kalau saya ditanya yang mana yang lebih baik, jawabannya bukan yang mana yang lebih baik, tapi dicek dulu di lokasinya. Justru pernyataan Ibu yang terakhir tanpa studi lebih lanjut, tapi sudah menentukan perkerasannya apa yang akan digunakan. Harusnya dibalik, studinya dulu yang dilakukan, setelah studi dilakukan, baru kita bisa menentukan perkerasan apa yang akan kita gunakan. Sebagai contoh misalnya ketika kita berhadapan dengan kasus lokasi-lokasi di mana di situ ada tanah lunak, kemudian kita mengetahui bahwa di situ masih akan ada penurunan dalam jangka panjangnya, biasanya kita tidak akan menggunakan perkerasan rigid, kita akan menggunakan perkerasan fleksibel gitu. Ketika nanti kita sudah yakin di situ sudah tidak ada settlement, pada saat nanti akan dilakukan peningkatan dan lain-lain, bisa menggunakan rigid. Jadi kalau menurut saya jawabannya tidak fleksibel atau rigid, tapi harus dilakukan dulu, dicek dulu kondisi tanahnya, kira-kira seperti itu. Jadi memang mandatori Bu pengecekannya itu. Jadi jangan sampai kita, kalau istilah yang sedang ngetrend di BGSTS itu, kita menjadi dukun bersertifikat gitu. Jadi kita menebak-nebak, wah ini kayaknya bagusnya rigid gitu,
atau ini bagusnya aspal tanpa kita tahu kondisi tanah yang ada. Tetap yang tadi Pak Fahmi sudah sampaikan di awal, lakukan identifikasi, ketahui masalahnya, kita ketahui juga opsi solusinya apa, lalu kita pilih yang paling optimalnya apa. Mungkin itu Bu dari saya. Baik, terima kasih.